Silahkan setuju. Stop hoax, saring sebelum sharing. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua, calon wakil presiden. Jumat, 22 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Jadi mau nyukur, ya bodoh. Ya boleh. Saya pengen nanya, kaki saya mana? Gila. Intinya nggak bisa turun, saya minta turun bareng cabe, nggak bisa. Naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, perayaan Natal mendatangkan banyak ide untuk berkreasi seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur yang memanfaatkan limbah denim untuk membuat seni instalasi bertemakan Natal. Kegembiraan yang dibawa perayaan Natal mendatangkan banyak ide kreatif bagi sekelompok mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Ciputra, Surabaya, Jawa Timur. Mengusung pesan damai dan persatuan, para mahasiswa membuat seni instalasi adegan kelahiran Yesus. Seni instalasi ini menjadi menarik karena Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang disebut juga keluarga kudus dibuat menggunakan limbah denim. Kain denim yang digunakan dikumpulkan dari teman-teman sesama mahasiswa dan juga alumni. Bentuk limbah denim yang bermacam-macam menjadi simbol perbedaan latar belakang sosial yang bersatu dalam sebuah karya. Seni instalasi keluarga kudus Natal ini tampak estetik namun syarat makna dalam kesederhanaan. Untuk melengkapi instalasi keluarga kudus, para mahasiswa membuat pohon Natal juga dari limbah denim. Nah, limbah denim yang pertama karena salah satu limbah tekstil terbesar di dunia itu adalah limbah denim. Dan limbah denim itu sangat sulit untuk diuraikan. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah banyaknya limbah tersebut dengan kita menggunakan bahan tekstil. Nah, di sini konsepnya itu kita membuat keluarga kudus supaya ini kita akan merayakan Natal. Pembuatan seni instalasi berbahan limbah kain denim juga dimaksudkan untuk menggugah kesadaran generasi muda akan kelestarian lingkungan sekaligus menyemarakan perayaan Natal 2023. Cilmi Ardi Antovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Yan Rahman. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Sampai jumpa.
Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Seorang remaja perempuan nekat membakar ijazah milik kekasihnya lantaran kesal helm miliknya dibawa korban. Polisi mengungkap tempat praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading. Salah satu pelaku merupakan lulusan SMA. Jelang debat Cawapres esok, apa saja gagasan ekonomi demi membangun negeri? Apakah hanya sekedar janji? Lalu bukti apa saja yang akan diberikan para Cawapres nanti? Kami hadirkan perbincangannya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Pasca ditolak pra-peradilannya, polisi bakal kembali memeriksa Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri, sebagai tersangka kasus pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Secara bersamaan, Indonesia menemukan 2 sumur baru, migas dan 1 sumur gas. Cadangan minyak ditemukan di wilayah Bekasi, sedangkan cadangan gas jumbo ditemukan di Andaman Selatan. Temuan cadangan gas jumbo ini masuk ke 3 besar dunia. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Dan saya Radi Saputro. Nih, lagi-lagi mendekati debat calon wakil presiden nanti, hari Jumat. Ini harian Kompas halaman 1 melansir headline-nya, isu ekonomi kerakyatan justru yang paling ditunggu. Betul. Meskipun itu nanti ada bahasan ekonomi digital, ada infrastruktur, APBD, APBN. Tapi kayaknya isu emak-emak ini yang paling ditunggu. Iya dong, ini penting Radi. Ini harus ditanya kenapa siapapun presidennya kalau mau dekat lebaran, puasa, dan akhir tahun, cabai itu naik mulu gitu ya. Aduh, ya ampun. Ini dompet ibu-ibu pasti akan selalu nunggu. Karena kalau lihat dari persentasenya lumayan nih Radi, 46,5% tertarik untuk menonton apa gagasan yang akan disampaikan oleh calon wakil presiden besok di debat tanggal 22 Desember 2023 dengan isu yang paling banyak ingin disaksikan adalah ekonomi kerakyatan, hampir 60% jumlahnya. Itu jadi kalau memang ada gagasan dan juga ide begitu dari calon wakil presiden, baik itu dari Muhaimin Iskandar, lalu dari Gibran Rakabuming Raka, dari Mahfud MD, ini cobalah kait-kaitkan dengan harga cabai, harga bawang, ya, harga tomat, harga minyak goreng, harga nasi, harga beras. Ini karena keseharian dari masyarakat kita yang harus diperhatikan. Kalau memang ada kaitannya dengan ekonomi digital, juga infrastruktur, itu sepertinya penunjang untuk masuk kepada bahasan ekonomi kerakyatan. Itu kira-kira ya. Yang paling ditunggu juga sebenarnya soal infrastruktur ini. Kemarin Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1 ini sempat nyindir gitu ya, pembangunan tol. Pembangunan tol yang katanya menghabiskan anggaran, ternyata anggaran dari utang. Ini sempat disinggung. Ini juga akan ramai saya rasa dibahas di debat cawapres.
Ini tidak hanya infrastruktur juga ya. Hari ini kita akan bahas juga, Radi, karena ini topiknya cukup banyak untuk yang ekonomi. Yang hari ini untuk di dialog Hasapa Indonesia Pagi kita akan fokus bersama 3 tim pemenangan apa saja yang sudah disiapkan, terutama di ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, dan juga hubungannya dengan AI. Ya, ini juga yang salah satu lagi booming. Ya, ini kan katanya penolong, tapi di satu sisi juga jangan-jangan jadi pembunuh untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia. Apalagi sekarang Indonesia masih tinggi tingkat penganggurannya. Nah, ini juga nanti akan dibahas. Contoh kecil aja, siaran di TV sekarang udah ada yang AI loh. Aduh, gawat. Kerjaan kita gimana nih? Kerjaan kita bisa digantikan sama artificial intelligence. Nah, ini masyarakat juga sebenarnya belum banyak yang paham sebenarnya soal artificial intelligence ini atau kecerdasan teknologi buatan yang nanti juga akan dipaparkan oleh masing-masing cawapres. Apa sih manfaatnya? Benar nggak? Apakah banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya bagi kita semua sebagai tenaga kerja begitu? Nah, kira-kira nanti itu yang akan jadi bahasan di Sapa Indonesia Pagi bersama 3 tim sukses dari Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Tapi kita akan mulai dulu Sapa Indonesia Pagi dengan ragam peristiwa. Di antaranya salah satunya yang ini, saudara, yang terjadi adalah kebakaran yang melanda toko perabotan rumah tangga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2 itu. Beginilah kondisi kebakaran nanti yang akan kami tampilkan visualnya yang menghanguskan toko perabotan rumah tangga di Jalan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, api ini membakar seluruh bangunan toko, saudara, berlantai 2 yang berada di tengah Pasar Lenteng Agung. Nah, diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik dari dalam toko yang sedang tutup. Nah, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan, saudara, dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dan informasinya yang kami terima, saudara, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tapi kerugian ini ditaksir sampai ratusan juta rupiah, saudara. Ya, dan saudara akan ada informasi lainnya juga. Sepertinya ada kebakaran lain nih, Mas Kais, di sebuah rumah dan musola di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Banyak sekali kebakaran akhir-akhir ini. Ini memang musim panasnya luar biasa ya, Radi ya. Kemarin saya pulang sekitar jam 1, jam 2. Wah, itu kalau lihat dari handphone katanya 36 derajat, tapi rasanya tuh seperti di atas 40 derajat Celcius gitu. Kalau dibicarakan di lini media massa begitu, ini musim hujannya nggak jadi bagaimana sih? PHP. Karena kemarin kan sudah hujan gitu ya. Sudah masuk musim penghujan, banyak juga yang mewaspadai masyarakat yang mewaspadai adanya bencana-bencana banjir, tanah longsor. Tapi ternyata sekarang malah panas terus. Iya, betul. Kemarin saya sempat baca juga BMKG memang sudah bilang bahwa ini sepertinya El Nino-nya akan diperpanjang gitu, akan panjang waktunya karena ada saya agak bahasa teknisnya sepertinya ada awan yang hilang sehingga jadi mataharinya tuh langsung gitu ke bumi, sehingga rasanya panas sekali gitu. Ini yang deg-degan lagi adalah kekeringan sebenarnya, karena kan sempat ada beberapa daerah yang airnya habis. Radi juga sempat akhirnya gali lagi kan sumur karena tidak keluar. Ya, kemarin musim kemarau panjang ini benar-benar menantang kita untuk banyak mencari cara gitu untuk bisa bertahan hidup, salah satunya dengan pasokan air yang minim gitu salah satunya. Nah, saudara, kita balik lagi ke isu calon wakil presiden yang akan berdebat nanti. Ini sepertinya tadi kan kita sudah membahas soal infrastruktur, ekonomi kerakyatan, tapi yang juga disoroti tadi artificial intelligence. Sekarang ada juga soal keuangan dan perdagangan dan juga perkotaan. Ini keuangan, perdagangan, dan perkotaan ini kaitannya sepertinya ada tipis-tipis gitu ya, menyasar soal isu rencana kepindahan ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Ini kalau nanti dikonsepkan oleh IKN, itu nanti Jakarta, daerah khusus Jakarta ya namanya, nanti akan menjadi pusat ekonomi. Nah, ini yang dioptimalkan dari
sistem keuangan, perdagangan, dan perkotaan. Nah, perkotaan ini juga jadi perhatian karena menariknya capres-cawapres saling sindir juga soal IKN ini ya. setuju atau tidak setuju pindah ke Penajam Pasir Utara. Iya, Katanya itu kok dia. kita dipindahkan ke hutan. Tapi di Itu saat sudah yang sama pemerintah gitu juga terus, kemarin juga Presiden akhirnya ke IKN lagi kan untuk memantau. Nanti kita juga akan berikan informasinya kepada Anda, Presiden kemarin ke IKN. Tapi kita akan kembali ke informasi soal kebakaran tadi, Saudara. Jadi ada kebakaran yang melanda toko perabotan rumah tangga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis pagi. Ini visualnya, Saudara, dan diduga ini berasal dari korsleting listrik yang menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Api membakar seluruh bangunan toko berlantai 2 yang berada di tengah-tengah pasar Lenteng Agung dan diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik dari dalam toko yang sedang tutup. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Masih peristiwa kebakaran, saudara, sebuah rumah dan musola di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat ini hangus terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting dari mesin pendingin ruangan di dalam rumah. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke musola yang berada tepat di sebelahnya. Minimnya sumber air di lokasi kejadian membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dengan 70 personal petugas diturunkan. Polisi mengungkap tempat praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading. Dalam penggerbekan, polisi menemukan 3 janin serta alat medis untuk praktik aborsi. Dalam pengungkapan tempat aborsi ini, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya telah ditahan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 3 buah janin dan 2 diantaranya ditemukan di lokasi apartemen dan 1 buah janin lain dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati tapi tidak dapat diselamatkan. Dilakukan pengamanan terhadap 5 orang, ditetapkan tersangka 5 orang dan 2 diantaranya kita lakukan penahanan. Kalau dari informasi yang bersangkutan menerangkan 20 kali selama 2 bulan ini. Tapi sebelumnya dia juga menjadi agen dari orang lain, dari praktik yang lain. Maka kita akan lakukan pengembangan. 20 kali itu di sini semua Pak Kapolres? Mobile. Seorang remaja perempuan nekat membakar ijazah milik kekasihnya lantaran kesal helm miliknya dibawa korban. Ia bahkan memposting aksi itu di media sosial. Tanpa ragu, remaja perempuan berusia 17 tahun ini membakar ijazah asli milik kekasihnya, Brian Octaviano. Hal ini dilatar belakangi emosi pelaku yang tak terima lantaran helm miliknya dibawa oleh korban. Kejadian bermula saat keduanya terlibat cekcok pada 7 Desember 2023. Korban yang merasa tersinggung dengan kata-kata pelaku lantas membawa helm sang remaja. Pelaku pun membalas dengan membakar ijazah korban pada 9 Desember lalu. Kasus ini pun viral di media sosial dan saat diwawancara pada Selasa siang, inilah alasan korban mengapa ijazahnya bisa berada di tangan sang kekasih. Dan udah posisi saya ambil itu ijazahnya, saya ke sekolah dia buat jemput dia nih. Karena malamnya mau keluar lagi, setelah sampai rumahnya saya titipin dong, ini tas sama ijazahnya. Tapi setelah itu, setelah keluar dan saya mau pulang, itu dia nggak ngasih tahu kalau ijazah saya itu di sana, di dia. Karena saya lupa. Saya jadi megang pulang bawa tas aja. Sementara itu pihak kampus membenarkan jika yang bersangkutan merupakan alumnus dan mereka siap membantu dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan. Nah, ini kategorinya musnah karena dirusak dan musnah ya, hampir tidak bisa lagi. Jadi tinggal menyampaikan suratnya itu aja ke kami, ke Biro Pendidikan, nanti akan diurus sesuai prosedur. Korban yang merasa dirugikan berencana melaporkan pelaku ke pihak kepolisian
atas perbuatannya untuk memberikan efek jera. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Sampai Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi usai jeda, Saudara. Presiden Joko Widodo ingin membangun ibu kota Nusantara jadi ibu kota paling hijau di dunia. Setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Ma, aku pulang! Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Berdiam di tempat yang sama, itu bukan gue. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Untuk jadi trendsetter. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal, penuh dengan ide dan inovasi. Because we know that this is us. Wuling Alphas, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko.
Sebentar foto bersama sama panitia ya. Senior. Saya juga kalau melakukan kayak gini nih, ya orang lain juga melakukan. Saya sih di luar jam kerja ini. Iya. Siapa aja kan banyak anggota DPR, ketua partai yang jadi menteri itu kan banyak tuh. Kok malah tanya ke saya, kan banyak yang jadi menteri, jadi kepala daerah, jadi apa itu semua berjalan kemana-mana tuh. Kok boleh? Gitu. Gitu aja. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri acara makan malam bersama panitia Safari Natal Timnas Amin di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kehadiran Anies disambut para panitia Safari Natal dengan lagu dan musik tradisional angklung. Anies juga meresmikan pencanangan Safari Natal dengan bersama-sama memukul kentongan. Setelahnya, Anies menggelar diskusi bersama panitia Safari Natal. Bersyukur tadi berjumpa bersama-sama dalam dialog dengan tokoh-tokoh, para pendeta, ada pastor, ada tokoh-tokoh umat Kristen dan Katolik yang semua menjadi mitra selama ini di Jakarta. Jadi mudah-mudahan itu bisa teruskan di tingkat nasional. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Rabu kemarin bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo meresmikan proyek bantuan air bersih di Kuningan, Jawa Barat. Prabowo menyebut ada 3 aspek ketahanan, salah satunya ketahanan air, seperti proyek yang diresmikannya. Bekerja keras, terus bisa menemukan air dan menyalurkan air kepada rakyat. Air sangat penting, terus kita berusaha untuk membantu rakyat dimanapun. Universitas Pertahanan memang punya, jadi Unhan saya perintahkan untuk membentuk Satgas Air. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut indikator ketidakadilan di era Orde Baru kembali terasa. Ini disampaikan Ganjar saat hadir dalam deklarasi Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud atau Bakigama. Ganjar juga minta pendukungnya untuk terus mengawal dan bersuara jika ada ketidakadilan. Rasa-rasanya ingatan kita tidak hilang. Orde Baru runtuh karena situasi kondisi seperti itu. Dan mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikator itu muncul kembali. Maka saatnya hari ini, kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan itu ketika ketidakadilan itu mulai berjalan. Partai Buruh menyatakan tidak akan mengarahkan dukungan kepada capres-cawapres manapun pada kontestasi Pilpres 2024. Sikap Partai Buruh yang tidak berpihak di Pilpres karena tidak adanya dukungan dari seluruh pasangan calon terhadap Serikat Buruh dan Partai Buruh, terutama dalam memperjuangkan upah minimum yang lebih rendah dari ASN dan TNI Polri. Namun Partai Buruh tetap memfokuskan performanya di pemilu untuk pemilihan calon anggota legislatif. Dengan tidak berpihaknya Partai Buruh di Pilpres, maka semua kader Partai Buruh dilarang untuk menjadi relawan maupun tim dalam tim sukses Capres-Cawapres. Untuk Capres, karena ada 3 alasan tadi tidak terpenuhi, maka ada besar kemungkinan opsi pertama, kami di putaran pertama tidak menginstruksikan memilih calon presiden dari paslon 01, 02 maupun 03. Dan kader-kader Partai Buruh tidak boleh menjadi relawan ataupun tim sukses. Fokus di calon legislatif Partai Buruh lolos 4,2%. Kesorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo kembali ke Penajam Pasir Utara untuk memantau pembangunan ibu kota Nusantara. Jokowi ingin membangun IKN menjadi ibu kota paling hijau di dunia.
Jokowi meninjau pembangunan Hotel Nusantara sekaligus melakukan groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di IKN. Menurut rencana, RSUP di Nusantara akan dibangun dengan konsep gedung hijau atau green building. Jokowi menyebut pemerintah akan melakukan reforestasi dengan penanaman kembali pohon-pohon endemik di kawasan IKN. Hari ini kita juga akan melakukan penghutanan kembali, reforestasi, melakukan penghijauan, penanaman pohon-pohon endemik, sekali lagi agar kawasan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau, yang di negara manapun tidak dijumpai ibu kota yang sehijau Nusantara ini. Mahkamah Konstitusi menunjuk 3 orang Majelis Kehormatan MK atau MK-MK yang bersifat permanen. Penunjukan ketiga anggota MK-MK ini melalui rapat permusyawaratan hakim. Juru bicara Hakim MK, Eni Nurbaningsih, menjelaskan anggota MK-MK berasal dari unsur hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi berlatar belakang bidang hukum. Ketiga anggota MK-MK yang terpilih akan dilantik pada 8 Januari 2024 dan mengemban tugas hingga 1 tahun ke depan. Juru bicara MK mengklaim pemilihan anggota MK-MK sudah sesuai aturan dengan memperhatikan rekam jejak. Harapan kami dengan terbentuknya MK-MK ini ada kelembagaan yang secara day to day itu kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pedoman kode etik tadi atau pedoman perilaku hakim konstitusi. Karena yang dilihat itu adalah perilakunya, etiknya di situ. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kami juga berharap ini menjadi bagian penting karena bagaimanapun juga kita akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di mana di situ memang kemudian persoalan terkait dengan etik itu harus dijaga sekali. 3 anggota Majelis Kehormatan MK yang terpilih adalah Hakim MK aktif Ridwan Mansur. Selanjutnya ada mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna dan dari tokoh masyarakat. Terakhir ada Rektor Universitas Andalas 2019 sampai 2023 Yuliandri yang dipilih dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. Survei Litbang Kompas menemukan citra MK berada di titik terendah sebesar 50%. Turunnya citra MK dari survei Litbang Kompas usai MK-MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Litbang Kompas di awal Desember 2023 mensurvei citra Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Dari survei, Litbang Kompas menemukan citra MK berada pada angka 50%, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015. Dan kalau kita lihat pidato awal Hakim Ketua MK yang baru terpilih Pak Suhartoyo itu kan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kepercayaan publik. Artinya apa? Jauh sebelum survei ini rilis, sebenarnya MK sadar setiap kali ada isu yang menjadi sorotan, pasti kepercayaan publik akan merosot gitu. Bagaimana yang harus dilakukan MK tentu mengembalikannya tentu dengan mengembalikan marwah trust publik pada lembaga ini. Jelang debat Cawapres besok, apa saja gagasan ekonomi demi membangun negeri? Apakah hanya sekadar janji? Lalu bukti apa saja yang akan diberikan para Cawapres nanti? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda. Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua
Tersaji di Sapa Indonesia Malam, setiap Senin sampai Jumat, pukul 5:30 sore, Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam, live di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Debat Cawapres digelar pada Jumat 22 Desember. Ketiga Cawapres pun mematangkan visi dan misi demi beradu gagasan sesuai tema debat, di antaranya keuangan, ekonomi digital, investasi, dan anggaran. Lalu, bagaimana persiapan masing-masing calon? Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memastikan siap dan mematangkan visi misi Amin, khususnya di bidang ekonomi. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi-misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi-misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi-misi itu adalah ekonomi. Kemudian Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan rahasia saat ditanya persiapan debat. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat Cawapres. Tak merasa perdebatan itu harus dipersiapkan khusus, karena itu kan sangat luas masalahnya. Nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang, yang dimiliki. Lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak, gitu aja. Lalu apa kata masyarakat yang sebagian besar sudah pasti menantikan debat Cawapres? Ternyata ada yang berharap dibahasnya soal lapangan pekerjaan. Ada pula yang berharap soal harga bahan pokok semakin terjangkau. Di era tahun baru itu banyak semua yang naik gitu kan. Sedangkan mungkin secara ekonomi masih banyak masyarakat yang memang perlu bantuan gitu ya. Mungkin apa solusinya gitu supaya masyarakat itu bisa tetap stabil dengan harga-harga, meskipun secara timeline di era tahun baru itu ya pasti akan naik. Yang penting sih buat ekonomi Indonesia ya, buat kedepannya biar lebih maju, terus lebih perbanyak lagi lapangan kerja, karena sekarang semakin banyak warga-warga Indonesia yang kekurangan lapangan kerja, mungkin karena
ketersediaannya yang lebih sedikit dan bisa diperbanyak lagi. Sama sih. Terutama ya bang, saya beras, telur, segala macam gitu kan. Makan makanan ringan semua lah dari bawah sampai atas gitu kan. Itu harusnya siapapun ya yang terpilih untuk memimpin negara kita ini tercinta ini ya, harus ada perubahan semua dari bawah sampai atas, itu harus merasakan gitulah untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi ya sembako begini kan, kita usaha begini. Sementara dari pengamat ekonomi, debat cawapres kali ini sebaiknya bukan hanya jargon-jargon semata. Ekonom Selios, Bima Yudhistira berharap debat cawapres kali ini semestinya lebih banyak beradu data, pengalaman, dan fakta. Meskipun para kandidat cawapres tidak memiliki latar belakang ekonomi. Debat cawapres ini diharapkan memang tidak hanya sekedar bicara soal jargon ya, tapi juga bicara soal solusi-solusi dari ekonomi, misalnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, itu komitmennya seperti apa. Meskipun kita tahu ketiganya bukanlah ekonom, bukanlah akademisi yang berkutat di bidang ekonomi, tapi tentu pengalaman masing-masing, kita berharap ada debat yang lebih berkualitas. Masalah ekonomi tanah air memang selalu jadi sorotan hingga bahan jualan yang berkepentingan, apalagi jelang pemilihan umum. Namun yang pasti, menebar janji sama dengan berutang. Artinya, janji harus ditepati, bukan cuma janji manis demi mendongkrak suara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tema debat calon wakil presiden pada Jumat 22 Desember mendatang adalah tentang ekonomi, mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan juga perkotaan. Nah, karena sangat luas bahasan soal ekonomi ini, pada pagi hari ini kami bagi dua dengan besok ada pembahasan ekonomi juga di Sapa Indonesia Pagi, tapi hari ini fokus tentang apa dan bagaimana caranya menuntaskan masalah sekaligus mengembangkan ekonomi di sektor digital, perdagangan dan investasi atau lapangan kerja. Dan ini juga yang akan kita bahas juga soal pinjol yang akhir-akhir ini marak sampai bahan pokok juga. Nah, dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah hadir di studio Kompas TV. Ada Ciko Hakim, selamat pagi. Pagi, tadi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lalu secara daring juga ada juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juru bicara tim Anies Muhaimin, Tommy Kurniawan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sengaja kita hadirkan 3 narasumber kita pagi hari ini, saudara. Ini sumuran saya semua nih kayaknya. Masih kaum milenial dan generasi Z gitu. Karena kita bahas ekonomi digital. Aku yang paling muda. Asik. Oke. Mas Ciko masih toddler. Oke. Saya ke Bung Ciko dulu. Bung Ciko, kalau ngomongin ekonomi digital pasti kan kaitannya dengan millennials dan Gen Z gitu ya. Nah kan ini tapi luas sekali gitu. Kami akan ambilkan yang paling dekat contohnya dengan masyarakat adalah digitalisasi di industri bisnis e-commerce dan pesatnya perkembangan pinjaman online. Banyak sekali generasi milenial, Gen Z yang terjebak akhirnya pada pinjaman online gitu kira-kira. Nah secara umum dulu tingkat pengangguran terbuka kan memang turun ya. Kalau dilihat data terakhir di 5,4%. Tapi di satu sisi kontribusi manufaktur kita juga turun. Secara historikal di BPS terjadi kira-kira 5 tahun terakhir gitu. Nah, pemerintah bilang ada andil perkembangan digital rasio investasi dengan penyerapan tenaga kerja juga yang tidak imbang. Bagaimana tim Ganjar Mahfud memastikan bahwa ini nanti akan seimbang? Oke. Yang pertama adalah sekarang ekonomi digital sebagai salah satu unsur dari new economy. Di luar ekonomi biru maupun ekonomi hijau, ekonomi digital ini kan semuanya diawali ketergantungannya kepada infrastruktur. Nah, permasalahannya tentu di Indonesia kita tahu bahwa kita belum maksimal melaksanakan itu karena infrastruktur digitalnya sendiri belum baik. Nah, ini yang akan kita kembangkan justrunya. Nah, awalnya kan selalu ada peluang, tentunya ada challenges, ada tantangannya ketika ada peluang. Nah, tantangannya adalah infrastruktur digital ya, kecepatan internet dan lain-lain. Nah, kan ini juga yang menarik investasi asing untuk masuk ke bisnis digital di Indonesia. Nah, tentunya kita untuk menarik investasi kita perbaiki infrastrukturnya. Yang satu, yang kedua adalah juga
memasukkan kurikulum digital ke sekolah-sekolah. Itu yang penting. Nah ini semua harus dipersiapkan dulu, dan ini bisa dipersiapkan sangat cepat karena sebenarnya kalau kita bicara literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z dan Gen milenial, mereka sudah siap untuk itu. Nah tinggal kita kurikulumkan di berbagai sekolah-sekolah mereka. Nah itu yang kedua, kembali yang pertama tadi, infrastruktur. Nah ini yang akan nantinya membuat investasi banyak masuk, dan ini akan meningkatkan, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi di bidang digital. Nah mengenai pinjaman online dan lain-lain ya, saya merasa ini juga adalah tugas pemerintah untuk memberantasnya. Ini bukan sesuatu hal yang sulit, apalagi yang ilegal tadi bukan sesuatu yang sulit. Saya melihat Menkominfo, baik polisian itu bisa tuh mendata ada sekian banyak pinjol ilegal. Maksudnya artinya kan kalau dia bisa mendata, dia tahu ada sekian banyak, kan dia bisa telusuri di mana. Sesuatu yang sifatnya digital ini kan open gitu, dia ada di dalam ruang-ruang digital itu dan bisa ditelusuri dan bisa diberantas. Jadi ini kan diperlukan juga untuk pemerintahan ke depan yang memiliki political will untuk benar-benar memberantas. Nah, kita curiga kan selama ini ada oknum-oknum yang diuntungkan dengan keberadaan yang hal-hal yang sifatnya ilegal, termasuk di online dan lain-lain. Ya. Ini yang Balik lagi Bang Ciko soal digitalisasi industri yang sekarang juga banyak ditakutkan angkatan kerja oleh tenaga kerja adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence AI, yang menggantikan tenaga kerja. Nah, bagaimana juga memastikan bahwa kecerdasan buatan ini sesuai dengan visi Ganjar Mahfud bisa match atau cocok dengan angkatan kerja juga. Jadi digitalnya maju, tapi tenaga kerjanya juga terserap dengan baik. Terserap. Nah, ini satu hal ya, kayak kebetulan banget kemarin baru ada podcast bersama timnya Pak Ganjar yang melakukan digitalisasi birokrasi di Jawa Tengah. Nah, pertanyaan saya juga kepada yang bersangkutan adalah bagaimana, apakah nanti akan ada kehilangan pekerjaan-pekerjaan di bidang itu. Tapi kan pekerjaan itu banyak sekali ya. Contohnya akhirnya pemerintahan, kalau kita bicara pekerjaan di dalam pemerintahan saja ya, ketika ada digitalisasi birokrasi. Nah, orang-orang yang selama ini ada pekerjaan yang masuk dalam nomenklatur pemerintah daerah umpamanya. Contohnya pengantar surat. Nah, ini kan kalau digitalisasi birokrasi berjalan, pengantar surat ini hampir udah nggak ada lagi. Nah, mereka akhirnya kemana? Mereka menjadi orang-orang yang berpusat fokus dalam pelayanan. Pelayanan masyarakat itu tetap perlu orang. Nah, kita nggak perlu takut dengan artificial intelligence, walaupun memang ini juga dianggap terlalu cepat mengarah ke sana, tetapi satu hal lagi, pada akhirnya semua yang sifatnya komputerisasi, digitalisasi, there is always a person behind that. Selalu ada orang yang mengoperasikan itu di belakang itu. Nah, tapi apa yang dicari ke depan, masyarakat juga nggak usah takut. Saya katakan tadi kurikulum tentang digitalisasi ya, kita harus belajar. Tetapi anak-anak Gen Z dan Gen milenial juga tidak pernah boleh lupa soal budi pekerti. Karena apa? At the end, orang-orang yang berada di belakang semua peralatan itu harus mempunyai empati, harus mempunyai integritas yang tinggi. Termasuk attitude berarti ya? Attitude juga penting karena mereka yang mengelola data-data yang ada, mereka yang menekan tombol-tombol di situ, ya kan? Kalau data itu dia korup atau dia jual ke asing, manipulasi dan lain-lain untuk kepentingan-kepentingan itu juga berbahaya. Artinya kita juga penting menjadi orang baik tetap itu ya. Itu at the end itu yang menjadi edge-nya nanti, kelebihannya. Yang saya tangkap berarti dari Ganjar Mahfud ini, meskipun nanti ada digitalisasi industri, kurikulum yang dioptimalkan dalam sekolah lebih ke digital gitu ya, sehingga mereka bisa memahami di berbagai sektor soal digitalisasi industri ini. Saya akan ke Putri. Putri, kalau dari Prabowo Gibran, pertanyaan saya sama, digitalisasi industri ini tantangannya paling besar adalah soal kecerdasan buatan juga. Nah, bagaimana menyimbangkan teknologi yang makin pesat ini dengan angkatan kerja atau tenaga kerja yang bisa juga terserap untuk bekerja di perusahaan-perusahaan begitu kira-kira? Ya, Indonesia ini kan memang potensi ekonomi digitalnya sangat besar. Kita tahu jumlah pengguna internet di Indonesia ini mencapai 215 juta penduduk atau setara dengan 78% dari total penduduk Indonesia. Dan jumlah pengguna smartphone juga sangat besar, akan diperkirakan akan mencapai lebih dari 190 juta pada akhir tahun 2023. Dan saat ini Indonesia menjadi negara dengan smartphone terbesar keempat dibandingkan dengan negara-negara maju misalnya seperti Tiongkok, India, dan juga Amerika
Amerika Serikat. Jadi justru potensi ekonomi digital inilah yang harus kita manfaatkan karena kita itu merupakan 40% dari seluruh pangsa pasar ekonomi digitalnya ASEAN, dan saya rasa ini merupakan potensi yang harus bisa kita capture. Dan tentunya harus kita bisa gunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi alih-alih kita takut misalnya dengan digitalisasi ekonomi ini, justru kita bisa harus fokus untuk membuka lapangan pekerjaan dari sini, sehingga nantinya misalnya industri yang sudah tidak relevan, yang sudah digantikan dengan teknologi, itu tetap bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga menyerap lapangan pekerjaan. Jadi misalnya kita lihat di sini saat ini kan Indonesia memang menjadi salah satu negara dengan jumlah startup terbesar. Kita punya 2.500 startup. Jadi kalau dari tim kami, Prabowo Gibran, tentu kami akan mendorong perkembangan ekonomi digital melalui bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan usaha rintisan ini yang berbasis inovasi digital yang tentu bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Jadi kita mau mendorong supaya industri rintisan di Indonesia ini bisa berorientasi global dan tentunya akan memberikan insentif dan modal kepada para pelakunya. Mas Gibran sudah menyampaikan di awal kampanye kita akan punya yang namanya kartu usaha startup, di mana kartu usaha startup ini fokus untuk mengembangkan bisnis baru yang berbasis teknologi dan inovasi. Terus yang paling penting juga karena sebagian besar 90% dari usaha di Indonesia itu masih berbasis UMKM. Jadi tentunya kita ingin mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama di mana kita bisa memperkuat perekonomian Indonesia dan tentunya menghasilkan manfaat sosioekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan juga masyarakat. Jadi kalau sekarang baru ada 20 jutaan pelaku UMKM yang baru terdigitalisasi, harapannya pada saat nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran menjabat, tentu kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Pada tahun ini target pemerintah 30 juta pelaku UMKM tahun ini dan tahun depan. Jadi harapannya tentu sampai akhir 2029 kita bisa benar-benar mendigitalisasi 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Jadi itu beberapa hal mungkin yang nanti perlu jadi fokus kita bersama. Instead of membuka lapangan kerja atau bukan membuka lapangan kerja, menyalurkan tenaga kerja, lebih baik kalau menurut tim Prabowo Gibran ini juga dioptimalkan lewat pembukaan startup dan membuka lapangan kerja sendiri, begitu ya kira-kira Put. Tapi begini Put, kalau ngomongin soal startup memang kita pasarnya sangat besar. Putri tadi mengungkap ada 2.000 lebih begitu ya startup di Indonesia. Tapi juga yang terkena badai krisis global juga nggak sedikit, bahkan banyak dengan modal yang pas-pasan gitu. Ini banyak juga yang kolaps gitu. Kecuali memang modalnya modal besar. Bahkan modal besar pun seperti Tokopedia misalnya, ini juga sahamnya sudah mulai goyang dan akhirnya dikuasai oleh asing. Nah, bagaimana pemuda-pemuda kita, angkatan kerja muda kita juga bisa survive untuk merintis startup ini, karena nggak mudah juga sebenarnya untuk mendirikan startup. Iya, selama ini kan sebenarnya kita kurang memanfaatkan network dari para startup founders yang kita punya. Sebenarnya kan inkubator yang selama ini sudah berlangsung, sudah existing, itu bisa kita kapitalisasi, kita manfaatkan secara sebaik-baiknya supaya mereka bisa menularkan ilmu dan juga pengalaman yang sudah mereka dapatkan selama ini merintis usaha. Jadi yang kurang di kita memang knowledge transfer dari angkatan yang sudah lama bergelut di dunia tersebut dengan angkatan yang baru masuk. Dan tentunya kita juga masih sangat kurang pada hal ini dalam hal literasi keuangan dan juga inklusi keuangannya. Literasi keuangan kita dibandingkan inklusinya masih setengahnya. Jadi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana anak-anak muda juga teredukasi tentunya terkait dengan industri jasa keuangan, produk-produk yang dipunyai oleh industri jasa keuangan dan juga kewajiban serta hak mereka sebagai konsumen. Karena misalnya tadi di-mention soal pinjol, kekurangan pengetahuan soal pinjaman online dan konsekuensinya inilah yang akhirnya membuat banyak anak-anak muda yang sekarang memutuskan sampai untuk mengakhiri hidupnya karena mereka tidak mampu untuk membayar beban pinjolnya. Bahkan ada yang tega membunuh adik kelasnya sendiri gitu, dan kita tahu
itu dilakukan oleh salah seorang mahasiswa dari kampus yang sangat terkenal, yang saya yakin juga orangnya juga sangat pintar gitu lah ya kalau misalnya dibilang soal akademiknya. Jadi kekurangan pengetahuan soal industri keuangan ini tentu perlu kita perhatikan juga ke depannya supaya anak-anak Indonesia ini tidak jadi korban dari digitalisasi sektor keuangan. Jadi pemerintah nanti meminta juga para pelaku industri digital, ekonomi digital yang sudah lama established gitu untuk melakukan transfer knowledge gitu ya, maksudnya pada yang baru-baru supaya mereka juga bisa survive di tengah badai krisis global. Oke, saya ke Tommy. Tom, kalau dari Anies Muhaimin yang saya tanyakan sama, digitalisasi industri ini idenya apa? Visi dari Amin sendiri untuk agar tenaga kerja ini bisa tetap ada, begitu terserap, tapi teknologi digitalisasi industri ini juga tetap maju, tetap jalan gitu. Ya, memang dengan perkembangan teknologi sekarang itu tantangannya cukup besar karena yang dimana Indonesia ini literasi terkait dengan digital itu masih menurut saya cukup rendah. Ya, walaupun di kota-kota besar itu sudah signifikan. Maka dari itu, dari kami itu akan membuat yang namanya digital dan kreatif hub di seluruh kota dan kabupaten. Artinya pemerintah ke depan ini harus membuat sebuah ekosistem digital yang komprehensif, ya, mulai dari kreator, inovator, terus juga pelaku-pelaku digital dan lain sebagainya itu tersebar di seluruh kota dan kabupaten. Digitalisasi itu membutuhkan selain infrastruktur tapi juga ekosistemnya. Startup yang sekarang ini berkembang tanpa ekosistem dia tidak akan bisa berjalan karena digitalisasi ini kan kita tahu sendiri bahwa semua hal-hal yang sebelumnya manual gitu ya menjadi digital, misalkan ada e-commerce, terus juga ada pinjaman online, dan kemudian juga dari sisi kalau misalkan kita kaitkan dengan bahan pokok itu juga perlu ada supply chain yang berbentuk digital saat ini. Memang sekarang sudah banyak, tapi ternyata pelaksanaannya itu masih belum merata, sehingga pemerintah ke depan harus banyak melakukan perubahan-perubahan yang utamanya adalah membuat ekosistem digital baru, bukan hanya terpusat di Jakarta. Misalkan tadi, kalau ada orang yang mau membuka startup baru, semua orang larinya ke Jakarta karena adanya investor itu adanya di Jakarta, inkubasi adanya di Jakarta, dan lain semuanya ada di Jakarta. Tapi itu menurut saya jadi tidak merata. Maka dari itu pembangunan ekonomi digital ke depan itu harus lebih merata dan berkeadilan yang berada di seluruh kota dan kabupaten. Oke lah, ide gagasannya kita patut apresiasi juga. Ada rencana pembangunan kreatif and digital hub ya di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi tantangannya juga sekarang yang sedang exist itu adalah pabrik-pabrik buruh begitu ya, kondisi buruh dan pabrik yang banyak sekali di Indonesia menyerap angkatan kerja. Apakah ini juga bisa berjalan simetris dengan ekonomi digital atau digitalisasi industri? Karena mungkin saja pabrik-pabrik di Indonesia nanti berpikir cost-nya lebih murah, lebih praktis begitu dengan adanya industrialisasi digital yang mana sepertinya nanti angkatan kerjanya juga akan tidak terlalu diperhitungkan. Bagaimana tantangan soal ini, Tom? Nah, begini, industrialisasi digital atau digital industrialisasi ini ya, itu menurut saya tidak akan pernah bisa menghilangkan manusia, mengurangi pekerjaan pasti. Sama tadi tapi dengan Bang Ciko ya. Ke depan membuat sebuah ekosistem digital itu akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Ya, menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu takut dengan disrupsi digital ke depan ini karena memang sekarang pekerjaan baru banyak. Orang sekarang dengan digitalisasi dari rumah saja itu sudah bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Ya, artinya yang tadinya kerja di kantoran terus kemudian pindah kerja di rumah dengan memanfaatkan digital pada akhirnya memiliki omset yang luar biasa. Nah, sehingga ke depan mindset daripada pekerja itu, anak-anak muda itu akan kita rubah dengan ekosistem itu, bahwa ke depan itu untuk menghasilkan penghasilan ekonomi atau penghasilan untuk kehidupan sehari-hari itu tidak hanya mengandalkan bagaimana mereka bisa bekerja, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital ini menjadi sebuah peluang usaha. Ya, contoh misalkan dengan sebuah ekosistem itu, ya, misalkan ya ada barang-barang tertentu, 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 ya, misalkan ya ada
yang hanya bisa dihasilkan produksinya di Papua gitu. Tapi di Jakarta itu membutuhkan. Nah, dengan ekosistem itu sehingga ada afiliator yang berada di Jakarta yang sudah memang mengumpulkan barang-barang tersebut dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya seperti itu. Jadi peluang-peluang baru akan diciptakan melalui sebuah ekosistem digital dan kreatif hub itu. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya, sebelum jeda saya dikit tanya soal tadi Anda sempat menyinggung ini Bang Ciko soal investasi menarik, investasi masuk untuk ke Indonesia. Tapi begini, tidak hanya manufaktur yang go digital, pasar juga sekarang kan makin digital gitu ya. Terakhir kalau kita simak ada berita TikTok yang menjadi game changer industri e-commerce. Nah, petanya ini berubah. Tetapi e-commerce ini mayoritas kalau lihat TikTok itu kan dimiliki asing. Nah, apakah industrialisasi digital ini hanya membuka karpet merah saja untuk asing. Jadi bukan berdiri di negara sendiri. Bagaimana respons Anda soal itu? TikTok kan itu akhirnya menjadi satu medium yang untuk memudahkan istilahnya promosi ya. Promotion untuk para pelaku e-commerce untuk melakukan perdagangan. Nah, saya rasa selama ini yang kita lihat kan ini semua tergantung dengan algoritmanya. Algoritmanya tetap saya rasa cukup fair bahwa ini juga menggeliatkan usaha-usaha e-commerce di dalam negeri dan untuk berjualan barang-barang untuk diekspor. Nah, yang paling penting adalah peran pemerintah nantinya. Nah, kita kan bicara soal paslon Capres dan Cawapres di sini, artinya di mana peran pemerintah ke depannya adalah peran pemerintah harus mengencourage berkembangnya e-commerce tadi. Saya setuju bahwa UMKM ini juga didigitalisasi, dibantu untuk literasi digitalnya untuk menjadi usaha-usaha yang sifatnya digital ke depannya dan juga mempermudah proses ekspor maupun import. Nah, ini juga ya memberikan insentif-insentif apabila mempunyai produk yang bisa diekspor, bukan malah dipersulit. Nah, kita perbandingkan diri kita, negara kita dengan Thailand misalnya atau dengan China misalnya. Mereka itu ketika ada barang yang bisa diekspor, ada usaha dari UMKM atau BUMN bahkan swasta lainnya, itu diberikan insentif pajak. Nah, kedepannya tentunya kita akan memikirkan hal itu dan akan melaksanakan hal-hal seperti itu dan sehingga kita bisa lebih maju lagi untuk bicara mendapatkan devisa. Itu tadi soal digitalisasi industri begitu ya. Nanti setelah jeda, tadi sudah sempat di segmen awal ini kita panasin dulu soal pinjol ini karena masalah yang cukup pelik. Tadi Putri juga sudah sempat menyinggung ya soal pinjol ini. Banyak sekali Gen Z milenial yang jadi korban. Bahkan tercatat datanya 76% Gen Z dan milenial itu berhutang. Berutangnya itu kepada pinjol sepertinya. Nah, kita akan bahas soal pinjol ini setelah jeda, termasuk juga dengan bagaimana sistem perdagangan dan UMKM kita bisa memajukan perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax.
Engkong, bagus buat perokok. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Kembali di Sapa Indonesia Pagi tadi, sebelum jeda kita sempat memanaskan diskusi kita soal pinjaman online. Nah, kita akan konkretkan lagi soal pinjaman online ini. Bung Ciko, kalau permasalahan pinjol ini sepertinya yang banyak terjerat justru millennials ya dan Gen Z. Banyak mereka sekali yang ingin sekali punya barang atau juga punya gaya hidup, tapi akhirnya cari jalan singkat melakukan pinjaman online. Dan 76% loh datanya bahwa Gen Z dan millennials kita ini berutang dan mayoritas kepada pinjol. Nah, bagaimana menata pinjaman online? Di sisi lain kan fintech bolehlah maju gitu, punya andil buat perekonomian nasional. Tapi jangan sampai backfire juga ke kita karena yang terjerat juga nggak sedikit, akhirnya banyak sekali korbannya di masyarakat kita. Bagaimana menata ini? Ini loh yang saya selalu pikirkan soal digitalisasi ini kan suatu keniscayaan. Disrupsi ini nggak bisa dihadang begitu aja, ya kan? Kita mau memberikan regulasi seketat apapun, akan selalu ada disrupsi, akan selalu ada celah-celah yang mereka akan tetap mendesak kita masuk. Akhirnya kembali tadi soal literasi keuangan, itu penting. Yang kedua tadi kata kunci yang saya dapat cuma satu, gaya hidup. Ya, masyarakat ini yang paling penting adalah kita nggak bisa menciptakan dunia yang ideal. Yang kita bisa ciptakan adalah anak-anak muda yang kuat menghadapi dunia yang begitu keras. Nah itu, ini artinya soal kultur berarti ya? Apa? Soal kultur dan budaya, dan ini bisa masuk kok ke dalam kurikulum kita bahwa kita juga hal-hal seperti budi pekerti tadi, seperti empati, seperti hal-hal untuk literasi keuangan tentunya. Ya, bagaimana kita mengatur keuangan kita dan lain-lain ya kan. Tapi ini kan basic banget ya, gaya hidup kita nggak boleh melebihi penghasilan kita, itu aja. Tapi tetap yang dinamakan nanti regulasi sebagai pemerintah tentunya harus mengutamakan regulasi-regulasi yang cukup ketat untuk pinjaman online. Yang saya sayangkan ini kan sekarang ini yang dibilang itu yang ilegal ini yang berbahaya. Ketika bicara ilegal ini kan kita bicara bunga yang tidak sesuai arahan dari OJK, ya kan? Bunga-bunga yang luar biasa gitu ya, bisa kalau nggak 40% per minggu atau gimana. Itu ada yang begitu saya rasa ya, yang saya dengar. Nah, jadi kan maksud saya itu yang hal-hal yang mestinya bisa dibatasi, bisa dilarang, dan datanya ada di Kominfo. Nah ini apakah masalah niat dan political will tadi? Nah nomor satu, berantas dulu yang ilegal. Ya kan, sesuaikan dulu dengan yang sesuai dengan aturan, dengan bunga-bunga yang maksimalnya berapa. Nah ini kalau udah sampai begitu ya kita barengi dengan literasi keuangan untuk para anak muda, dan juga itu tadi jangan sampai gaya hidup lo itu lebih tinggi daripada penghasilan lo. Kita pengen gaya tapi ngutang gitu kira-kira. Nah kalau tadi disinggung sama Bang Ciko, aturan juga yang jadi problem bahwa banyak sekali pinjaman online yang ilegal ini belum bisa ditertibkan. Saya tanya ke Putri, kalau dari paslon nomor urut 2 Pak Prabowo dan Gibran, ini berani nggak ngubah regulasinya kira-kira, Put?
Ya mungkin ini sedikit update buat bapak-bapak juga. Kita baru saja mengukuhkan yang namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di tahun 2023 dan ini pada pertama kalinya Indonesia punya landasan hukum terkait dengan financial teknologi yang termasuk dengan pinjaman online. Jadi sekarang semua pinjaman online ilegal yang beroperasi itu ketika ditindak oleh aparat penegak hukum dendanya mencapai 1 triliun rupiah dan juga ada ancaman pidana di situ sampai dengan 10 tahun penjara. Jadi memang penertiban dari pinjaman online ilegal ini terus dilakukan oleh OJK. Dalam hal ini juga ada yang namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang pada periode September sampai dengan Oktober 2023 ini mereka kembali melakukan pemblokiran rekening pinjol ilegal sampai dengan 173 entitas di sejumlah website dan juga ada aplikasi yang ditemukan melanggar peraturan terkait dengan konten dari pinjaman online. Jadi ada 129 konten terkait pinjaman pribadi yang ditutup juga oleh OJK. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan ini sebenarnya memang harus terus digerakkan tentunya oleh OJK, Kominfo, aparat penegak hukum dan semua koordinasi ini harus dilakukan secara intensif dan harus berkelanjutan karena memang penyakitnya pinjaman online ilegal ini ketika ditutup ataupun diblokir rekeningnya nanti mereka membuka rekening yang baru dengan nama yang baru dan tentunya literasi keuangan digital kita yang masih sangat rendah, masih hanya di level 35,5%. Ini menyebabkan banyak orang yang akhirnya menjadi korban baik itu dari pinjaman online ilegal ataupun dari produk-produk keuangan digital lainnya yang mungkin dalam pemahaman mereka tidak terlalu memahami konsekuensinya, tapi karena iming-iming dan juga berbagai fasilitas yang didapatkan, akhirnya mereka jatuh kepada lubang tersebut. Oke, sekarang saya ke Tommy. Tom, milenial Gen Z ini jadi penyumbang kredit terbesar, kredit macet terbesar untuk pinjaman online. Ini 765 miliar jumlahnya, menuju 1 triliun. Ini kredit macet pinjol ini yang didominasi usianya 19 sampai 39 tahun. Ini juga di atas 500 miliar begitu. Survei terbaru juga bilang masyarakat kita itu gajinya habis buat bayar cicilan, makan sehari-hari, tabungan. Yang salah dengan perkembangan digital ini menurut Anda apa, Tom? Yang pertama, selain meningkatkan literasi dan juga merubah gaya hidup generasi-generasi milenial dan generasi Z, yang menurut saya adalah yang harus diperkuat itu adalah Kementerian Kominfo ya membuat sebuah cyber corps yang berbentuk digital karena ini yang kita lawan kan algoritma ya. Jadi misalkan kemudahan-kemudahan dalam pinjaman online itu sangat berbeda dengan pinjaman-pinjaman yang berada di bank. Artinya hanya dengan menggunakan nomor handphone mereka bisa mendapatkan pinjaman-pinjaman gitu dan sangat mudah sekali. Nah, dengan adanya cyber corps ini ya artinya secara algoritma dilawan dengan algoritma yang dibuat oleh pemerintah. Karena memang yang namanya pinjaman digital itu pasti ya itu adalah bagaimana penetrasi algoritma dari aplikasi-aplikasi pinjaman online. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak kasus-kasus ada orang yang tidak pinjam tapi menggunakan nomor handphone orang lain, itu akhirnya tagihannya itu ditagihkan ke orang yang tidak meminjam. Nah, ini kan berarti dari pengawasan sisi digitalisasi dari pemerintah ini, cyber corps bentuk digitalnya masih sangat kurang sekali. Seperti itu. Jadi itu yang harus diperkuat di kemudian hari sehingga nanti banyak hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Baik, sekarang kita tinggalkan soal pinjol. Ini yang juga jadi masalah ekonomi adalah soal perdagangan khusus yang menyentuh soal ekonomi kerakyatan. Saya ke Tommy dulu deh sekalian ya. Ini masalah klasik Indonesia adalah pola harga yang dipengaruhi dengan musiman. Kalau kita sekarang nih ngalamin mau Natal, Tahun Baru, mau Lebaran, mau hari raya begitu, rata-rata kenaikan harga itu menjadi hal yang biasa sepertinya begitu. Contoh beras deh ya, ada 4 lembaga yang pegang, Kemendak, Kementan, Bappenas, Bulog gitu. Nah masalahnya data-data ini berbeda, semua antar lembaga. 4 lembaga ini nggak bisa memastikan kestabilan stok harga begitu. Nah belum lagi masalah bahan pokok yang lain. Solusi yang ditawarkan dari Timnas Anies Mohaimin, apa soal bahan pokok ini?
Masalah bahan pokok ini adalah masalah supply and demand, di mana di hari-hari besar seperti Tahun Baru, Hari Besar Islam itu, atau event-event tertentu memang banyak sekali pedagang-pedagang yang memanfaatkan momen-momen itu karena memang kebutuhan demand yang sangat besar sekali. Tetapi supply-nya ini ya bisa dibilang terkadang ada, terkadang nggak ada, sehingga seringkali misalkan stok ditahan agar barang-barang yang berada di pasar itu seolah-olah supply-nya kurang, padahal mungkin sebenarnya ada. Nah, apa yang ingin kita tawarkan adalah perbaikan tata niaga perdagangan secara komprehensif, dan kemudian kita mendorong petani-petani milenial baru, pembukaan lahan, dan kemudian juga mensubsidi pupuk-pupuk yang lebih merata kepada petani-petani yang memang yang dibutuhkan oleh bahan-bahan pokok di Indonesia. Misalkan contoh, kita itu sebetulnya lumbung beras itu sangat banyak di Indonesia, tapi kenapa kok kita itu masih selalu kekurangan beras? Nah, penelitian terkait dengan varietas beras-beras yang misalkan tahan untuk kondisi cuaca panas dan lain sebagainya, itu juga R&D-nya perlu kita dorong. Jadi memang perbaikan dari sisi tata niaga, dari sisi research dan juga lain sebagainya itu memang masih sangat kurang sekali di kita. Nah, untuk itu kita akan perkuat dari sistem tata niaganya, dan kemudian menertibkan orang-orang distributor besar, perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan momen-momen seperti Tahun Baru dan juga momentum Hari Besar Islam itu untuk menahan barangnya, menaikin harga-harganya. Padahal sebenarnya indeks-indeksnya itu sudah ada di Kementerian Perdagangan harganya, tapi seringkali itu dan saat ini acuan untuk harga itu terkonsentrasi ke Bapanas. Jadi Bulog kemudian dan lain-lainnya itu semua mengacu kepada yang direkomendasikan oleh Bapanas. Akan kita perkuat ke depannya. Oke, tapi kalau saya simak dari pernyataan Anda, Tom, yang jadi masalah sebenarnya di hilirnya ya. Tadi masalah pupuk juga sempat Anda singgung. Kalau memang pasokan tidak memenuhi ya, solusi untuk kebutuhan bahan pokok yang harganya tidak stabil ini ya susah juga distabilkan. Ya, kalau soal itu saya ke Bung Ciko deh. Berani nggak kira-kira melakukan amnesti data? Karena data ini juga banyak yang nggak cocok dari 4 lembaga ini. Kemudian menyepakati data yang baru dari 4 lembaga ini. Bagaimana memastikan pemerintah agar semua lembaga yang punya kaitannya dengan kestabilan bahan pokok ini bisa sinkron gitu loh datanya. Memang itu yang akan menjadi salah satu program unggulan di visi misi kami ya, penyatuan data. Penyatuan data ini penting ya, synchronizing all the data yang ada dari berbagai kementerian yang berbeda tergantung kepentingan cara mereka melihat data juga. Bukan kepentingan yang buruk mungkin, tapi kan ada cara-cara dengan filosofi cara melihat data yang berbeda dari setiap kementerian gitu ya. Jadi Kementerian Pertanian misalnya, tentunya berbeda dengan Kementerian Perhubungan, tapi apa hubungannya pertanian dan perhubungan? Hubungannya adalah soal jalur distribusi. Makanan. Nah, itu selalu ada berhubungan. Tapi kan caranya melihatnya berbeda. Jadi itu yang bisa menjadikan itu berbeda. Nanti harus ada badan khusus yang mengatur itu. Saya menarik untuk soal penekanan harga bahan pokok ya. Satu hal yang mungkin tidak terlalu teknis, alasan kenapa harga bahan pokok dan sembako itu bisa naik menjelang Natal, Tahun Baru, Lebaran dan lain-lain. Ini juga kadang-kadang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang mempunyai istilahnya paranoid, berpikir ke depan seakan-akan wah nanti menjelang Natal barang akan naik, sekarang gua borong deh. Nah itu juga merusak harga, itu merusak. Artinya harus ada aturan untuk beli juga dong. Betul. Nah, itu juga harus dan selain aturan tentunya edukasi bahwa tidak harus berpikir begitu, sehingga harga bisa stabil. Yang kedua itu tadi kenapa saya mention soal perhubungan, jalur distribusi itu sangat penting. Karena jalur distribusi itu menyumbang sekitar 20% dari harga yang akan dijual. Kosnya gede ya? Barang apapun itu. Punya pengaruh besar juga. Ya. Jadi ini yang perlu disinkronkan kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Pertanian, Perkebunan, dan lain-lain lah. Itu juga ke depannya harus kita perhatikan. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang lain tentunya adalah itu tadi, ada yang nakal-nakal menimbun bahan pokok ya kan, ini juga merusak harga. Nah, jadi di situlah yang diperlukan
kita istilahnya sidak ke pasar-pasar. Nah, tapi kan ini sangat basic ya, dan ini yang saya lihat selama ini hal yang banyak hanya dilakukan itu. Kita nggak bicara soal sinkronisasi, soal jalur distribusi, dan tadi edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengantisipasi berlebihan kenaikan harga bahan pokok. Karena kadang-kadang itulah mereka yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, karena mereka udah memborong dia sebelum-sebelumnya. Oke, tadi Tommy soal pupuk, ini soal distribusi, jalur distribusi itu kaitannya dengan perhubungan. Kalau Putri dari Prabowo Gibran, ini kayaknya kalau Putri ke Dapil juga banyak keluhan banget dari emak-emak nih soal harga bahan pokok yang terus merangkak. Solusi yang ditawarkan apa kira-kira, Put? Ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat berkomitmen untuk merevitalisasi dan juga memperkuat koperasi unit desa ataupun KUD. Kita juga berkomitmen untuk merevitalisasi pasar rakyat dan juga penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, sektor kehutanan, perikanan, dan juga kelautan dan juga peternakan, terutama UMKM dalam hal ini. Dan kalau kita lihat juga secara pengalaman, Pak Prabowo ini kan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar di seluruh Indonesia. Dan hal-hal ini akhirnya menyebabkan beliau sering mendapatkan aspirasi, menyerap aspirasi dari pedagang pasar di Indonesia, dan tentu beliau mempunyai dorongan untuk memperbaiki pasar rakyat di seluruh Indonesia supaya bisa benar-benar menjadi tempat yang bermanfaat dalam hal ini untuk para pedagangnya. Makanya yang paling kita ingin perbaiki di sini adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menyambung dan juga menjadi perantara yang efektif untuk produsen daerah pedesaan yang selama ini mungkin mempunyai kesulitan dalam mendistribusikan produknya gitu tanpa peran perantara, dan hal ini akhirnya menyebabkan banyak ketimpangan dalam harga. Jadi ketika petani menjual produknya itu jauh lebih murah daripada ketika akhirnya dijual di pasar. Dan hal-hal seperti ini nantinya yang akan terus kita perbaiki supaya para petani dan juga para peternak di desa-desa kecil itu tidak lagi kesulitan dalam hal ini, dalam hal menjual produknya sesuai dengan modalnya mereka. Ini sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita bahas ya kalau dari sisi ekonomi, belum lagi kita ngomongin masalah UMKM gitu ya, belum lagi ngomongin APBD, tapi besok di Sapa Indonesia Pagi kita juga akan bahas hal itu. Dan hari ini kalau boleh saya simpulkan bahwa digitalisasi industri ini juga bisa menolong sebenarnya, tapi bisa juga harus ada regulasi yang ditekankan oleh pemerintah supaya angkatan kerja kita juga tidak tersisih oleh digitalisasi industri. Ngomong-ngomong soal bahan pokok juga tadi idenya sudah diungkapkan ya masing-masing. Kalau Tommy tadi soal pupuk jadi concern, Bang Ciko soal distribusi dari perhubungan, bagaimana menyinkronkan data termasuk dengan data perhubungan, dan tadi Putri soal koperasi unit desa yang akan dimaksimalkan kembali. Sepertinya itu yang akan jadi solusi-solusi, nanti juga akan diungkap lebih jauh di debat Cawapres pada tanggal 22 Desember hari Jumat. Jadi pastikan untuk ditonton Putri juga. Harus yang ngasih masukan ke Mas Gibran, dia cerdas dia. Boleh lah Putri. Jadi bapak-bapak dan ibu inilah yang pagi hari ini sepertinya akan memberikan insight buat para cawapresnya nanti yang akan berdebat hari Jumat. Baik, terima kasih Tommy, Putri, dan juga Bang Ciko telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Seru diskusi kita pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi besok diskusinya soal ekonomi. Terima kasih. Saudara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba beserta 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus proyek pengadaan barang dan jasa. Kami segera kembali dengan informasi. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Misteri penemuan jenazah 4 anak mulai terkuak. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari seluruh penjuru tanah air. Pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pastikan Anda ikuti Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Siap bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax.
Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Berdiam di tempat yang sama, itu bukan gue. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Untuk jadi trendsetter. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal, penuh dengan ide dan inovasi. Because we know that this is us. Wuling Alphas, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba beserta 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus proyek pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Ghani diduga menentukan kontraktor pemenang proyek serta diduga menerima setoran dari ASN Maluku Utara untuk rekomendasi jabatan. KPK menyita barang bukti berupa uang Rp725 juta dan menahan para tersangka selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Dan pada hari ini KPK mengumumkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah AGK, ya ini Gubernur Maluku Utara, kemudian AH, ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DI, Kepala Dinas PUPR, RA, Kepala BPPBJ, kemudian RI, ini Ajudan, ST dari pihak swasta, dan KW dari pihak swasta. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait penyesuaian masa jabatan pimpinan KPK. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Sesuai putusan MK, masa jabatan pimpinan KPK saat ini diperpanjang dari sebelumnya, usai hari ini 20 Desember 2023, diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Presiden menekan Kepres perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sejak 24 November lalu. Selain itu, masa jabatan Dewan Pengawas KPK juga diperpanjang hingga 1 tahun mendatang. Dalam pernyataan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan dengan dikeluarkannya 2 Kepres tersebut, maka masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2024.
Kita ke isu kriminal, Saudara. Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi menahan Panca Darmansyah, tersangka pembunuh 4 anak kandung yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Penahanan dilakukan penyidik setelah hasil pemeriksaan kejiwaan menyimpulkan jika tersangka layak menjalani proses hukum. Setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 2 pekan, Panca Darmansyah, tersangka pembunuhan 4 anak kandung di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam. Panca dijemput penyidik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani proses hukum. Tersangka pembunuh 4 anak kandung dan kekerasan dalam rumah tangga ini langsung dijebloskan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan tersangka dilakukan penyidik setelah tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menyatakan pelaku sehat secara fisik. Dari hasil kesimpulan awal terkait pemeriksaan kejiwaan, tim dokter juga menyebut tersangka dinyatakan layak menjalani proses hukum. Dengan proses penyidikan terhadap tersangka saudara PD dalam peristiwa hilangnya nyawa dari keempat anak yang bersangkutan, saat ini kami telah membawa yang bersangkutan dari Rumah Sakit Polri untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Selatan. Ibu hamil warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi korban peluru nyasar saat polisi melakukan penangkapan pengedar narkoba. Insiden ini terjadi saat polisi melakukan penangkapan di Jalan Merdeka, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peluru nyasar mengenai kaki kiri korban. Menurut warga sekitar, polisi melakukan 2 kali tembakan. Tembakan pertama, warga mengira bunyi ban pecah. Warga menyebut tembakan yang dilakukan polisi mengarah ke bawah bukan ke atas, sehingga mengenai kaki ibu hamil. Saat ini, ibu yang sedang hamil 6 bulan ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Sore lah. Pertama nembak kami kira ban pecah. Dia nembak yang pertama nih dekat sama-sama. 2 kali tembak ya? Iya, pertama di sini, bawahnya ke seberang. Nah, ngarah ke sini pula nembak. Kami mandang kami dari sini nambah. Di kaca ini tempat nambak kan. Nampak. Sudah tertangkap tuh kan. Nah, tuh dia tembak. Dah tahu kami udah nampak kan semak-semak nih dia nembak ke atas ke bawah pertama tuh. Terus pas di bawahnya perang tuh, dia nembak ke arah kuping, arah sini, ke bawah, bukan ke atas. Tim Propam Polda Jambi telah memeriksa 2 orang polisi di Propam Polda Jambi yang menyebabkan seorang ibu hamil tertembak di kaki bagian kiri. Propam Polda Jambi Tengah menyelidiki tindakan anggota yang bertugas apakah sudah sesuai SOP terkait peringatan yang dilakukan saat penangkapan pengedar narkoba. Nawa itu berapa orang? 2 orang yang ada di lapangan itu ya. Sudah diminta keterangan 2 orang juga? Sudah. Ada yang keliru pasti akan dikoreksi sesuai dengan ketentuan yang ada di kami. Karena koreksi ini bermanfaatnya untuk kami. Jadi kalau ada polisi kurang teliti, kurang hati-hati di lapangan, itu positif untuk polisi untuk koreksinya. Kalau nggak dikoreksi malah nggak bagus untuk kami. Polda Sumsel melimpahkan kasus dugaan pengancaman oleh oknum polisi berpangkat Bribka ke Polrestabes Palembang. Polisi yang mengancam pengemudi mobil dengan senjata tajam ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bribka Edi Purwanto ditetapkan sebagai tersangka pengancaman kepada pengemudi yang menjadi korban penabrakan anaknya. Selain menyita barang bukti senjata tajam, polisi juga telah menahan Bribka Edi Purwanto. Sementara itu, Polda Sumsel menyatakan belum memproses yang bersangkutan terkait kode etik profesi. Oleh Satreskrim Polrestabes Palembang ya, karena LP-nya ada di Polrestabes, sehingga penanganannya diserahkan kepada Polrestabes. Untuk status beliau sendiri Pak, kan polisi aktif, nanti seperti apa Pak? Ya sekarang sampai saat ini belum ada laporan ke Propam Polda ya, jadi kita sementara masih fokus terhadap laporan yang bersangkutan di Polrestabes. Yang bersangkutan ditahan berarti Pak ya sekarang? Di mana? Yang bersangkutan ditahan? Itu kita serahkan ke Polrestabes penanganannya.
Sementara itu, Kompolnas mendesak aparat setempat menangani kasus pengancaman polisi ke warga secara profesional. Kompolnas juga meminta Polda Sumsel memberikan informasi kepada publik secara proporsional. Pastikan bahwa yang bersangkutan akan menjalani proses selanjutnya. Ya biasa lazimnya kalau dalam proses pemeriksaan itu yang bersangkutan sebagai terduga pelanggar ditempatkan dalam penempatan khusus. Jadi kami Kompolnas akan terus memantau dan memastikan bahwa penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan kami dorong agar Polda Sumsel dapat memberikan informasi ini kepada publik secara tepat dan proporsional. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek kamar apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 1 orang pelaku dan barang bukti 103 kg tembakau dan bahan kimia yang jadi bahan pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Sementara itu, pelaku lain yaitu AK sebagai pemilik dan 1 orang atas inisial FA yang berperan sebagai peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis masih buron. Selain itu, narkotika senilai 5 miliar rupiah yang diproduksi sendiri oleh ketiga pelaku ini akan diedarkan sebagai stok penjualan untuk perayaan Tahun Baru. Tidak hanya kasus tembakau sintetis, Satres Koba Polrestabes Surabaya juga menyita barang bukti 142 kg sabu dari jaringan narkoba Sumatera, Surabaya. Polisi juga menangkap 2 orang kurir yang merupakan suami istri di sebuah hotel di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya beberapa waktu lalu dan mengamankan narkoba di kontrakan mereka di Asahan, Sumatera Utara. Modus mereka menaruh narkoba di dalam kotak teh. Selain kedua tersangka, polisi masih mengejar 1 tersangka lain. Kedua tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman mati. Diamankan seseorang dengan inisial MT beserta istrinya dengan inisial RT. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan, didapatkan pada dirinya narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik teh Cina warna hijau. Dan di sana kita berkoordinasi dengan tim dari Polres Asahan untuk meminta backup dan melakukan kegiatan pengamanan barang bukti di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tawes, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan pada saat itu ditemukan sebanyak 134 bungkus plastik teh Cina yang berwarna merah. Ini yang berada di depan rekan-rekan semua. Ini berisi narkotika jenis sabu. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian Kota Makassar merazia sebuah rumah yang menyediakan ratusan liter minuman keras tradisional. Polisian dari Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu malam menggerebek sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Berdasarkan informasi masyarakat, lokasi itu kerap dijadikan tempat sejumlah orang menenggak minuman keras tradisional jenis balo. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan minuman keras tradisional itu di dalam sebuah ember berukuran besar yang sudah siap jual. Pihak kepolisian membawa sejumlah barang bukti bersama pemilik miras ke Mapolsek Tamalan Rea guna proses lebih lanjut. Berapa kita belikan? 30 saya jual 40. 30 kita jual ke 40. Iya. Itu orang berapa dia bawa dalam 1 hari itu per liternya? Itu biasa 60, 70. 60 sampai 70 liter per hari. Iya. Terus kita jual kemana saja ini? Datang ke rumah. Kami jeda sejenak, saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza Selatan pada Rabu waktu setempat.
Serangan tak hanya menghancurkan rumah, tapi juga sebuah masjid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detokul, sensasi cool 5 derajat dan pelindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek anti bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Anugerah Lingkungan Proper 2023. Penghargaan ini diberikan secara langsung kepada 79 perusahaan peringkat proper emas. Event Anugerah Lingkungan Proper tahun 2023 sukses digelar. Dengan tema Green Leadership Extraordinary Turnaround, acara ini memberikan penghargaan kepada 79 perusahaan peringkat proper emas pada Rabu lalu. Perusahaan yang mendapat penghargaan merupakan perusahaan yang berhasil konsisten untuk menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Tujuan proper itu satu adalah mewujudkan ketaatan lingkungan, itu yang biru, dia mengelola, mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, timbunan limbah. Nah, kalau ingin mencapai yang beyond compliant, itu harus mengadopsi life cycle analysis, analisis daur hidup, sehingga itu yang disebut sebagai eco-inovasi. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper bertujuan untuk mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Aspek penilaian ketaatan yang dievaluasi meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, pengelolaan sampah, serta potensi kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan. Tim Liputan, Kompas TV. Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza Selatan pada Rabu waktu setempat. Serangan tak hanya menghancurkan rumah, tapi juga sebuah masjid. Serangan yang terjadi pada hari Rabu mengakibatkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Korban luka dibawa ke rumah sakit Kuwait di Rafah untuk mendapatkan penanganan medis. Serangan ini menghancurkan 3 rumah dan 1 masjid di kota Rafah, Gaza Selatan.
هذا خالي صار حزام الناري شباب كانوا معايا ثلاث انفار تخبوا تحت الباص وانا معاهم قلت لهم تعالوا نشرد جوا شردت انا لحالي وضلوا هم منهان تحت الانقاض طلعوا واحد منهم عايش اظن او بعرفش ايش اللي طلع والله ما نعرف حاجه اقسم بالله العظيم ضيعونا دمرونا والله ما نعرفش احكي ولا اقول ولا ايش بحكي ولا فاهم وين احنا. Sebuah rumah sakit di kota Rafah menerima banyak pasien terluka akibat serangan yang terjadi di Gaza. Rekaman video menunjukkan beberapa korban luka dirawat dengan keterbatasan fasilitas seperti ditangani di lantai dengan hanya beralaskan tandu. Sementara itu, korban lain dirawat menggunakan bangsal darurat yang diletakkan di luar. Serangan bom Israel menghantam 2 tempat tinggal di Gaza Selatan. Bayi perempuan yang baru berusia 17 hari tewas, termasuk 9 warga lainnya. 7 korban diantaranya dibawa ke rumah sakit Kuwait di Rafah, yang lainnya telah dikirim ke rumah sakit Al-Najjar. Serangan Israel ke jalur Gaza dan tepi barat masih terus berlangsung. Di tengah serangan brutalnya itu, Israel digempur seruan untuk melakukan gencatan senjata dari sejumlah sekutu terdekatnya di Eropa. Militer Israel menyerang sebuah apartemen yang diduga ditempati pelaku pembunuhan 2 warga Israel. Sebelumnya, 2 warga Israel tewas dibunuh saat berada di sebuah lokasi pencucian mobil di tepi barat. Atas dasar itu, militer Israel kemudian melancarkan serangan ke sebuah apartemen yang diduga ditempati pelaku. Selain itu, tentara Israel juga menyatakan telah menangkap 10 orang di kawasan Yudea dan Samaria. Peristiwa ini imbas dari meningkatnya serangan militer dan pembatasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Sementara itu, di tengah serangan brutalnya ke Gaza dan tepi barat, Israel menghadapi seruan untuk melakukan gencatan senjata dari sejumlah sekutu terdekatnya di Eropa. Sebelumnya, PBB juga telah menuntut Israel untuk segera melakukan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan mengatakan pengeboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel terhadap warga sipil telah menghilangkan dukungan internasional. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militer Israel akan terus berjuang meski dunia terus menekan. Kompas Bisnis akan hadir usai jeda dengan informasi di saat yang bersamaan Indonesia mendapat 2 sumur baru migas dan 1 sumur gas. Cadangan minyak ditemukan di wilayah Bekasi, sementara cadangan gas jumbo ditemukan di Andaman Selatan. Temuan cadangan gas jumbo ini masuk ke 3 besar dunia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dua sumber minyak dan gas ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Total cadangan minyak yang ditemukan mencapai 92,79 juta barel. Sumber migas di Bekasi merupakan salah satu dari dua temuan Pertamina melalui subholding Pertamina EP Regional Jawa. Sumur lain yang ditemukan cadangan migas berada di Kabupaten Indramayu. Eksplorasi dan pengamatan sumur di Tambun, Bekasi dilakukan sejak Agustus 2023. Setelah ini, Pertamina akan melanjutkan drill stem test. Temuan cadangan ini sekaligus sebagai bagian penting dari program pemerintah di sektor energi nasional untuk mencapai target produksi gas 12 miliar standar kaki kubik per hari dan juga produksi minyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Tidak hanya Pertamina yang dapat hadiah di akhir tahun ini, saudara. SKK Migas juga baru saja menemukan cadangan gas di Andaman Selatan. Cadangan ini bahkan masuk ke 3 besar dunia. Cadangan gas ditemukan di sekitar 100 km lepas pantai Sumatera bagian utara. Sumur dibor hingga kedalaman 4.208 meter. Dan ditemukan cadangan gas dengan potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik. Temuan cadangan gas ini ditemukan Mubadala Energy, perusahaan asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Mubadala Energy adalah operator KKS Gross Split di South Andaman. SKK Migas mengatakan akuisisi data lengkap telah dilakukan dan sumur sukses mengalirkan kualitas gas yang baik. Pada tahun ini, SKK Migas mendapatkan 2 kali penemuan cadangan gas besar dunia. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking alias peletakan batu pertama pembangunan Superblok Ibu Kota Negara Nusantara. Nilai investasi proyek ini mencapai 3 triliun rupiah. Di lokasi Superblok ini nantinya akan dibangun hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, apartemen 8 tower, gedung perkantoran hingga sekolah internasional. Progres pembangunan area seluas 7,5 hektar ini sudah mencapai 34%. Presiden bilang ada banyak investor dalam negeri ikut investasi di kawasan ini. Di antaranya investor dari Kalimantan Timur dan juga pemilik Agung Sedayu Group Sugianto alias Aguan. Presiden optimistis pembangunan Hotel Nusantara, salah satu fasilitas di kawasan ini, akan selesai sebelum perayaan 17 Agustus.
melebihi target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan 17 Agustus? Bisa digunakan di awal Agustus. Sebelum upacara sudah bisa digunakan. Ini yang saya bilang, setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong, yang di belakang akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada sport center, ada rumah sakit. Tapi memang progres setiap bulan harus dicek, dilihat. Ya. Hari ini mulai masuk investor dari lokal dari Kalimantan Timur. Itu juga baik. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Suku bunga acuan Amerika Serikat pada angka 5,25% hingga 5,5% adalah yang tertinggi dalam 22 tahun terakhir dan ditetapkan untuk meredam laju inflasi yang sempat menembus 9% secara tahunan. Sesuai ekspektasi banyak pihak, saudara, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve untuk ketiga kalinya tidak mengubah suku bunga acuan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Usai pertemuan terakhirnya untuk 2023, Bank Sentral AS atau Federal Reserve kembali mempertahankan suku bunga acuan yang telah dinaikkan 11 kali sejak awal 2022 untuk meredam laju inflasi. We are prepared to tighten policy further, if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. Terakhir kali The Fed menaikkan suku bunga adalah pada Juli, dan sinyalmen dari The Fed menunjukkan siap mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu lebih lama, alias higher for longer. Keputusan terakhir The Fed tak banyak mengejutkan analis, mengingat dampak tingginya suku bunga yang menekan belanja konsumen. Well, 70% of our economic growth comes from the U.S. consumer. A U.S. consumer with over $1 trillion in credit card debt outstanding right now. A U.S. consumer that's facing credit card interest rates over 24%, the highest on record. A U.S. consumer that now has auto loan delinquencies at their highest rates in 3 decades. Early delinquencies on their credit card balances at their highest rates in the last decade. If they push the interest rates even higher, that's only going to increase the pace of those delinquencies and potentially slow down the economy even further. If the consumer switches to debt servicing as opposed to spending, the economy will only slower and likely lead into a recessionary period. Data terkini seputar inflasi, indeks harga konsumen menguat secara bulanan, tapi melemah secara tahunan ke angka 3,1%, jauh dari target The Fed sebesar 2%. In the macro picture, inflation is cooling down, but if you get down into the detail of it, for the average consumer, the grocery prices are still high. And, the fact that the trend of inflation is declining doesn't necessarily mean that inflation is declining, because it's still going up. It's just not going up as fast. So from the end consumer standpoint, the person that goes to the grocery store or to a restaurant or buy stuff, for them, they're still seeing prices go up. So we in the financial world, we're saying, oh, look, inflation's coming down. It's actually still going up, just not as fast. Kali ini harga hunian termasuk yang ikut mengangkat laju inflasi di saat harga bensin telah mereda. Pelaku usaha dan pelaku pasar umumnya melihat keputusan terakhir dari The Fed sebagai sinyalemen bahwa siklus kenaikan suku bunga telah berakhir untuk saat ini. Dan The Fed bahkan telah mengisyaratkan siap untuk menurunkan suku bunga acuan pada 2024, yaitu sebanyak sedikitnya 3 kali. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kompas Bisnis akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali dengan informasi ceruk pasar retail yang masih besar di Indonesia dilirik oleh Unilever Indonesia. Strategi Unilever kini mengarah ke pasar yang lebih premium. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu?
Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Anda kembali lagi di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Cita-cita Indonesia menjadi negara maju jadi salah satu target menuju Indonesia Emas 2045. Semua sektor pasti punya peran untuk mencapainya, termasuk sektor retail. Nah, bagaimana peran dari Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia? Pagi ini, Kompas Bisnis sudah bersama dengan Ira Noviarti, Presiden Direktur Unilever Indonesia. Ibu Ira, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah main-main ke studio Kompas TV, Bu. It's a great pleasure. Terima kasih banyak. Ini kita ngobrolin soal Unilever. Kita tahu perusahaan FMCG yang mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Apa atau bagaimana peran dan upaya dari Unilever untuk ikut serta dalam mencapai Indonesia Emas 2045, Bu? Ya, kalau saya lihat ini Indonesia ini memang memiliki potensi yang luar biasa. Ya, potensi dari sisi consumption per kapitanya ini luar biasa besar. Apalagi kalau kita bicara mengenai 2030-2045. Saya jelaskan sedikit aja, kalau kita bandingkan negara Indonesia dibandingkan negara tetangga kita, seperti contohnya Philippines atau Vietnam, atau kita bandingkan ke China atau Brazil. Ya, kalau kita lihat consumption per kapita dari dari market FMCG aja, kita tuh masih sepertiga dari negara Brazil atau negara China. Seperti contohnya. Consumption per kapita di body wash atau consumption per kapita di hair shampoo itu masih sepertiganya. Jadi bayangin apabila kita tingkatkan consumption penggunaan produk-produk FMCG di konsumen Indonesia dan kita dekati ke arah levelnya Brazil atau China, itu kapasitasnya atau market potensialnya kan sangat luar biasa. Apalagi kita memiliki penduduk yang di 2030 aja akan lebih dari 300 juta. Apalagi di 2045 itu berapa ratus juta yang basically memiliki potential dari consumptions. Itu yang pertama.
Kedua adalah dari sisi pergerakan middle to upper consumers. Percepatan middle to upper consumers dari masyarakat Indonesia di 10 tahun terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Kalau 5 tahun yang lalu, middle to upper consumers kurang lebih sekitar 45%, di 2030 ini akan di atas 62%. Artinya ini merupakan segmen yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri dan desire to actually go for premiumizations. Nah, ini merupakan dua big potentials yang bisa mengunlock negara Indonesia ke depannya, terutama di FMCG market. Peranan dari Unilever Indonesia pastinya akan menjadi sangat besar di situ. Bagaimana kita bisa menggerakkan pasar, gimana kita bisa menggerakkan konsumsi, dan bagaimana kita juga bisa menggerakkan para middle upper consumers ini untuk mencari produk-produk yang lebih premium dengan kualitas yang jauh lebih baik. Oke, di tengah upaya-upaya tadi yang sudah Ibu Ira ceritakan, ini saya mau ucapin selamat dulu nih karena Unilever baru mendapat penghargaan, Bu. Ini bisa saya bacakan, penghargaannya adalah The Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards. Jadi ini kategorinya ada 2 ya, Bu ya. Asia's Most Inspiring Executive dan juga Industry Champion of the Year. Ini dalam kategori tersebut, dalam penghargaan tersebut, salah satu yang juga dimunculkan adalah implementasi ESG dalam bisnis-bisnis termasuk di Unilever Indonesia. Dan ini menjadi salah satu keunggulan berarti karena Unilever bisa mendapatkan penghargaan itu. Tapi ini bagaimana Unilever menjaganya, Bu? Relevansi, harus inovasi karena tadi juga Unilever mau achieve beberapa target, terutama tadi di bidang-bidang premium tadi, tapi tetap fungsional dan juga tentu ramah lingkungan. Iya. It's really grateful ya kita bisa mendapatkan penghargaan tersebut karena ini memang di-compare oleh perusahaan-perusahaan di seluruh Asia. So saya mendapatkan juga Inspiring Executive, lalu juga Champion of the Year for the company for the sustainability agenda kita. Kita melihat bahwa yang namanya bisnis berkelanjutan itu harus terintegrasi ke dalam the end-to-end of the business operations kita. Jadi tidak hanya di innovationsnya, tapi juga dari segi proses kita melakukan bisnis. Pastinya inovasi yang kita keluarkan akan memiliki peranan penting gitu ya. Bagaimana packaging tersebut dibuat? Apakah packaging itu bisa ramah lingkungan atau tidak? Apakah sourcing dari formulasinya itu datang dari supply atau supplier yang bertanggung jawab juga? Gitu kan? Apakah dia memerlukan konsumsi water yang bisa dibilang terlalu banyak atau bisa di-manage menjadi lebih sedikit gitu. Jadi itu adalah aspek-aspek yang benar-benar kita lihat dari ujung ke ujungnya. And we're actually really committed that every brand have the responsibility to actually be environmental friendly and every brand has a responsibility untuk bisa memberikan impact yang positif terhadap lingkungan di Indonesia, community di Indonesia, dan juga Indonesianya sendiri. Itu berarti juga jadi bagian dari, tadi kita balik ke Indonesia Emas 2045, Bu Ira. Salah satunya juga adalah soal sustainability, soal ekonomi sirkular. Betul. Mungkin Bu Ira bisa elaborasi lagi. Tadi sudah disebutkan beberapa hal inovasi yang terus dilakukan di Unilever Indonesia, tapi apalagi nanti mungkin ke depannya juga yang akan Unilever lakukan dalam mencapai target-target ekonomi sirkular tadi dan juga sustainability. Yes. It's a very key agenda ya kalau untuk kita. Role kita untuk bisa meng-create di ekonomi circular atau circular economy ini. Terutama plastik. Plastik is a very hot topic and juga very important agenda untuk environment kita. Salah satu yang kita lakukan untuk circular economy di plastik ini adalah we have responsibility untuk mengkolek dan memproses plastik lebih besar dibanding apa yang kita jual atau yang kita produksi. Kita di tahun lalu telah mengkolek dan memproses 62.000 ton plastik. Oke. Nah, ini merupakan ini yang luar biasa gitu ya. Kita bisa melakukan itu dengan bekerja sama dengan lebih dari 4.000 bank sampah di Indonesia. Jadi bank sampah itu is actually really community di RT, di RW. Dan juga dipimpin oleh para ibu rumah tangga, di mana dia membantu dan kita berkolaborasi untuk mengkolek
dan memproses plastik tersebut misalnya. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi yang saya pengen lihat lebih jauh lagi adalah bagaimana kita bisa membuat ekosistem di Indonesia bareng-bareng sama pemerintah untuk create an ekosistem di mana plastik tersebut kita bisa recycle menjadi packaging yang diproses dari bekas plastik tersebut. Nah, ekosistemnya ini sekarang di Indonesia masih belum sempurna. Jadi itu yang kita akan create dan kita akan sempurnakan. Supaya bisa berkontribusi di konsumsi, tapi juga berkontribusi untuk Indonesia yang lebih hijau. Betul. Ibu Ira, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini di Kompas TV. Sehat selalu Bu Ira, sampai ketemu lagi. Thank you very much. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Have you ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Zen Resorts, hospitality from the heart. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir dalam sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK menilai Firly yang merugi karena absen hadir. Menurut Tumpak Hatorangan Panggabean, seharusnya Firly bisa membela dirinya jika hadir di sidang etik. Sidang Rabu kemarin menghadirkan 12 orang saksi. Sidang dilanjutkan kembali hari ini dengan menghadirkan belasan saksi lainnya. Dewas KPK menargetkan putusan sidang bisa ditetapkan sebelum akhir tahun. Tapi kalau beliau juga tidak hadir ya nggak apa-apa. Konsekuensinya apa Pak? Konsekuensinya kalau Pak Firly itu nggak hadir apa ke dia? Berarti dia rugi dong karena dia tidak bisa membela dirinya, kan begitu. Pak Tumpak, berapa total saksi yang hadir? 12 tadi, 12. Waduh, enggak. Pimpinan, Sisil, ajudannya, supirnya. Oh, kita juga masih melanjutkan persidangan besok. Ya. Sama juga pemeriksaan saksi lah. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai lah ya. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selesai diperiksa Dewan Pengawas KPK sebagai saksi dalam sidang etik Firly Bahuri. Sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo yang berperkara dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Saya udah diperiksa. Diminta keterangan soal apa, Pak? 4 kali. 4 kali. Jatuh, Pak, kalau belakang Pak. Tadi Pak, tangga, Pak. Jatuh, Pak. Borgol nih, capek banget. Ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tangga, Bang. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri mengaku kaget dengan hasil putusan pra-peradilan terkait status tersangkanya. Firly menilai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak eksplisit menolak gugatannya. Menurut Firly, gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan.
bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima permohonan pra-peradilan Firly Bahuri. Penetapan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya dinyatakan sah. Tidak ada satu alat bukti dari Firly Bahuri dapat membuktikan penetapan tersangka tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada November lalu. Firly diduga melakukan pemerasan pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2021. Dengan penetapan itu, KPK telah menonaktifkan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri juga rencananya akan diperiksa penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk ketiga kalinya, Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka. Firly akan diperiksa penyidik gabungan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Pemeriksaan Firly dijadwalkan penyidik usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima pra-peradilan yang diajukan Firly. Lengkapnya kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang sudah ada di Barreskrim Polri. Nanda, agenda pemeriksaan Firly hari ini materi apa saja yang akan digali dari Firly kira-kira dari Barreskrim Polri? Selamat pagi Raditya dan juga saudara. Terkait dengan apa yang digali, tentu ini masih berkaitan dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Terkait dengan konfirmasi agenda pemanggilan hari ini, kami sudah coba menggali dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Firly Bahuri melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar, namun masih belum ada konfirmasi apakah akan hadir atau tidak. Namun sementara yang kami dapati dan juga kami kantongi adalah informasi yang disampaikan oleh Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak yang menegaskan bahwa untuk agenda pemeriksaan hari ini akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, dilakukan di lantai 6 ruang Riksa di Tipikor Barreskrim Polri. Ini sudah kali kelima sebenarnya Raditya juga saudara, total Firly Bahuri diperiksa oleh pihak kepolisian, tim gabungan pihak kepolisian baik dari Barreskrim Polri dan juga dari Polda Metro Jaya. Dari total 5 tersebut, 2 diantaranya dilakukan sebelum Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, artinya masih statusnya sebagai saksi. Kemudian 3 diantaranya Firly Bahuri diperiksa dengan kapasitasnya sudah sebagai tersangka. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang dimana terkait dengan tujuan ini yang masih dipertanyakan sebenarnya Raditya dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan hari ini. Namun yang bisa ditegaskan adalah di mana pihak kepolisian mengagendakan pemeriksaan kepada Firly Bahuri hari ini mengingat atau melihat dari kemarin terkait dengan putusan dari pra-peradilan yang digugat oleh Firly Bahuri kemarin yang kita tahu bahwa hasilnya adalah tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan pra-peradilan yang tidak diterima tersebut ada beberapa poin sebenarnya yang dimana utamanya sebenarnya di sini adalah karena hakim tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini menilai bahwa dalil pemohon ini tidak relevan dengan pemeriksaan persidangan pra-peradilan. Kemudian dari hal tersebut hakim menilai bahwa dan juga berpendapat bahwa tim penyidik ini sudah sah menyatakan Firly Bahuri ini sebagai tersangka, kemudian juga sudah sah nih berdasarkan melihat dari bukti-bukti secara formil. Artinya saat ini yang masih dipertanyakan adalah terkait dengan pasca putusan tersebut. Dari putusan tersebut ini menimbulkan 2 opsi pandangan di sini, Raditya dan juga saudara. Yang pertama tentu ini dinilai bagus tim penyidik bahwa sudah sesuai dan juga sudah benar pada ranah secara hukum
di mana menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, namun di pandangan lain ini menimbulkan sisi bahwa seharusnya dan juga dipertanyakan kenapa Firly Bahuri sampai dengan saat ini belum dilakukan penahanan meski tadi sudah ditegaskan melalui pra-peradilan dari putusannya bahwa Firly Bahuri atau penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka ini sudah sah. Dan apakah tujuan dari pemeriksaan Firly Bahuri hari ini akan terkait penetapan atau melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka, tentu kita akan melihat nanti bagaimana jalannya proses pemeriksaan hari ini. Namun terkait dengan belum ditahannya Firly Bahuri sampai dengan saat ini, Radi, ini juga menarik perhatian dari beberapa pihak. Salah satunya adalah beberapa diantaranya mantan penyidik KPK Novel Baswedan, Yudi Purnomo, yang menyebutkan bahwa dan juga menegaskan secara syarat objektif sebenarnya tim penyidik ini sudah bisa melakukan penahanan setelah melakukan atau menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Kemudian kalau kita bisa mengingat kembali sedikit ke belakang, apa yang sebelumnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada saat itu ketika Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih belum dilakukan penahanan, disebutkan alasannya ini karena ada ranah atau kembali kepada ranah tim penyidik, alasan subjektif, di mana kalau kita merujuk berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 21 ayat 1 terkait dengan alasan subjektif yang sebelumnya disampaikan oleh Kapolri, alasan subjektif tersangka dilakukan penahanan ada 3 hal di sini, Radi dan juga saudara. Yang pertama, dikhawatirkan bahwa tersangka ini dapat kabur, kedua menghilangkan alat bukti, dan yang ketiga tersangka dapat melakukan tindakannya kembali. Artinya sampai dengan saat ini tim penyidik masih belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Penyidik yakin bahwa Firly Bahuri tidak akan melakukan 3 hal yang tercantum dalam KUHP tersebut. Dan kalau kita bisa merangkum sampai dengan saat ini, Radi dan juga saudara, seharusnya yang jadi pertimbangan besar oleh tim penyidik gabungan baik dari Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri di sini adalah beberapa hal, terutama di sini adalah terkait dengan putusan pra-peradilan Firly yang tidak diterima. Yang kita tahu kemarin bahwa sudah digaungkan bahwa pra-peradilan gugatan Firly Bahuri tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka ini tidak diterima. Kemudian yang kedua terkait dengan masa cekal keluar negeri Firly Bahuri yang terhitung sejak 24 November 2023 kemarin, yang seharusnya kalau dihitung sejak 24 November penerapannya ini sudah habis jatuh di tanggal 13 atau 14 Desember 2023 kemarin. Artinya sudah terpantau atau terlampau jauh sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini juga masih belum ada statement dari pihak kepolisian terkait dengan apakah akan ada perpanjangan ataukah tidak. Kemudian juga melihat dari sikap Firly Bahuri sampai dengan saat ini yang masih tampil di ruang publik. Sementara demikian, Radi. Kalau lihat dari rekam jejak pemeriksaan Firly Bahuri pada saat menjadi saksi ini kan dirinya pernah juga dipanggil tapi tidak hadir begitu oleh kepolisian. Nah, sekarang sudah jadi tersangka, akan diperiksa hari ini. Kalau sampai pemeriksaan kali ini juga tidak hadir begitu, adakah mekanisme pemanggilan paksa oleh Barreskrim kepada Firly Bahuri? Nanda. Ya, sampai dengan saat ini tentu kita akan menunggu bagaimana tindakan dan juga upaya dari pihak kepolisian di sini. Apabila nanti Firly Bahuri dalam pemeriksaan hari ini tidak hadir, apakah akan melakukan atau mengagendakan pemanggilan selanjutnya ataukah tidak, ataukah akan ada tindakan tegas bahwa langsung akan melakukan penahanan secara paksa, tentu akan melihat dan merujuk dari hasil pemeriksaan hari ini, Radi dan juga saudara. Namun sampai dengan saat ini memang pihak kepolisian masih belum menegaskan terkait apakah nanti akan ada tindakan secara paksa untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri ataukah tidak. Artinya sampai dengan saat ini kita masih menunggu bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Tadi saya jelaskan dan juga tegaskan untuk pemeriksaan ini akan dilakukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Radi. Baik, terima kasih Nanda Aprilia dari kantor Barreskrim Polri melaporkan. Terima kasih. Kita ke sorotan berita terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Saudara, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek kamar apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 1 orang pelaku dan barang bukti 103 kg tembakau dan bahan kimia yang menjadi bahan pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Sementara itu pelaku lain, yakni berinisial AK sebagai pemilik dan 1 orang atas nama inisial FA yang berperan sebagai peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis masih buron.
Selain itu, narkotika senilai 5 miliar rupiah ini yang diproduksi sendiri oleh ketiga pelaku akan diedarkan sebagai stok penjualan untuk perayaan Tahun Baru. Tidak hanya kasus tembakau sintetis, saudara, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya juga menyita barang bukti 142 kg sabu dari jaringan narkoba Sumatera, Surabaya. Polisi juga menangkap 2 orang kurir yang merupakan suami istri di sebuah hotel di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu dan mengamankan narkoba di kontrakan mereka di Asahan, Sumatera Utara. Modus mereka menaruh narkotika di dalam kotak teh. Selain kedua tersangka, polisi masih mengejar 1 tersangka lainnya. Kedua tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman mati. Telah diamankan seseorang dengan inisial MT beserta istrinya dengan inisial RT. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan, didapatkan pada dirinya narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik teh Cina warna hijau. Dan sana kita berkoordinasi dengan tim dari Polres Asahan untuk meminta backup dan melakukan kegiatan pengamanan barang bukti di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tawes, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan pada saat itu ditemukan sebanyak 134 bungkus plastik teh Cina yang berwarna merah. Ini yang berada di depan rekan-rekan semua. Ini berisi narkotika jenis sabu. Jangan beranjak dulu, Sapa Indonesia Pagi segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Wah, Losa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Losa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Karena sebentar lagi hari Natal tiba, kita akan berikan kepada Anda informasi soal Natal, Saudara. Untuk memeriahkan momen Natal di tahun 2023 ini, Gereja Katedral Jakarta mengadakan pameran diorama kisah kelahiran Yesus Kristus. Hiasan patung-patung peristiwa kelahiran Yesus Kristus dapat disaksikan secara langsung oleh jemaat di lantai 2 atau mezanin Gereja Katedral Jakarta. Berbagai kesiapan terus dilakukan Gereja Katedral Jakarta dalam menyambut Hari Raya Natal tahun 2023. Untuk memeriahkan momen Natal tahun ini, pihak Gereja Katedral Jakarta mengadakan pameran diorama bertema Kasih Kelahiran Yesus. Hiasan patung-patung peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu pun dapat disaksikan para jemaat di lantai 2 atau mezanin Gereja Katedral Jakarta. Humas Gereja Katedral dan Keuskupan Agung Jakarta, Susiana Suwandi menyebut, adapun koleksi-koleksi dari patung tersebut diketahui sudah ada sejak dahulu, namun tak diketahui secara tepat tahun pembuatannya. Mengadakan sebuah seperti pameran kecil, yaitu di mana sebenarnya koleksi-koleksi dari patung-patung Natal yang sudah ada sejak dulu, namun memang tidak diketahui secara tepat patung pembuatannya tahunnya, tapi cukup lama dan dicampur dengan beberapa patung yang sudah modern. Nah itu ada gitu, daripada kami juga melihat bahwa hal ini menarik mungkin untuk banyak umat, maka kami membuat sebuah sudut yang adanya pameran diorama ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para umat yang akan segera menyongsong kelahiran Kristus nantinya. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Informasi dari Gereja Katedral Jakarta tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan. Saya Radhi Saputro. Dan saya Paskari Siswari. Sampai jumpa. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Ya bodoh. Ya boleh. Saya pengen nanya, Bapak saya mana? Gila. Ini nggak bisa turun, bisa minta turun bareng cabe. Nggak bisa. Malah naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Rumah dan musola di Srengseng Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Hasil dari pengungkapan polisi, 3 orang pelaku praktik aborsi yang digerebek di apartemen kawasan Kelapa Gading diketahui hanya lulusan SMA. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir dalam sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK menilai Firly yang merugi karena absen hadir. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda malam ini? Selain 3 informasi utama, kami juga akan memberikan sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda di program Kilas Kompas bersama saya, Brian Jabli, di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kilas Kompas malam ini, saudara. Sebuah rumah dan musola di Srengseng Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar.
Kebakaran diduga disebabkan korsleting dari mesin pendingin ruangan di dalam rumah. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke musola yang berada tepat di sebelahnya. Minimnya sumber air di lokasi kejadian membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dengan 70 personel petugas diterjunkan. Saudara, akibat pembakaran sampah yang ditinggal, 20 mobil derek Dinas Perhubungan yang sudah tak layak pakai terbakar. Minimnya sumber air sempat menjadi kendala petugas pemadam dalam memadamkan kobaran api. Sedikitnya 20 kendaraan derek milik Dishub yang sudah tak layak pakai yang terparkir di kantor suku Dinas Perhubungan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Pemadam kebakaran tiba di lokasi berupaya melokalisasi api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran juga terjadi di Tanggerang Selatan, Banten. Kebakaran hebat melanda gudang dekorasi di Jalan Utama 1, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren. Selain bangunan, 1 unit mobil mewah yang berada di dalam gudang juga ikut ludes terbakar. Api dapat dipadamkan 4 jam kemudian setelah 7 unit mobil damkar Tanggerang Selatan dan 2 unit bantuan pemadam Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Kita ke informasi lain, saudara. Polisi mengungkap tempat praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 3 janin serta alat medis untuk praktik aborsi. Dalam pengungkapan tempat aborsi ini, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya telah ditahan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 3 buah janin yang 2 diantaranya ditemukan di lokasi apartemen dan 1 buah janin lainnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati tetapi tidak dapat diselamatkan. Dilakukan pengamanan terhadap 5 orang, ditetapkan tersangka 5 orang dan 2 diantaranya kita lakukan penahanan. Kalau dari informasi yang bersangkutan menerangkan 20 kali selama 2 bulan ini. Tapi sebelumnya dia juga menjadi agen dari orang lain, dari praktik yang lain. Maka kita akan lakukan perkembangan. 20 kali itu di sini semua Pak Bos? Mobile. Sementara pelaku mengaku sudah melakukan praktik aborsi sebanyak 20 kali di 3 tempat yang berbeda. Masing-masing pasien dikenakan tarif 12 juta rupiah. Kepada polisi, pelaku yang mengaku sebagai dokter ternyata hanya lulusan sekolah menengah atas. Baru yang kemarin doang itu tindakan yang baru tindakan kemarin itu doang. Enggak maksudnya melakukan aborsinya berapa lama? Sesuai keterangan baru 2 bulan. 2 bulan sekali. 2 bulan udah berapa kali? 20. Saudara, ibu hamil warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi korban peluru nyasar saat polisi melakukan penangkapan pengedar narkoba. Insiden ini terjadi saat polisi melakukan penangkapan di Jalan Merdeka, Kecamatan Tungkalir Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peluru nyasar mengenai kaki kiri korban. Menurut warga sekitar, polisi melakukan 2 kali tembakan. Tembakan pertama, warga mengira bunyi ban pecah. Warga menyebut tembakan yang dilakukan polisi mengarah ke bawah bukan arah ke atas sehingga mengenai kaki ibu hamil saat ini. Ibu yang hamil 6 bulan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Itulah pertama nembak kami kira ban pecah. Dia nembak pertama nih dekat teman-teman. 2 kali tembak ya? Iya, pertama di sini, bawahnya ke seberang. Nah, ngarah ke sini pula nembak. Kami mandang kami dari sini nambah. Di kaca ini tempat nambah kan. Nampak. Sudah tertangkap tuh kan. Nah, tuh dia tembak. Dan kalau kami udah nampak kan ke teman-teman nih dia nembak ke atas ke bawah pertama tuh. Terus pas dia bawahnya berang tuh, dia nembak ke arah kuping, arah sini, ke bawah, bukan ke atas nembak.
Tim Propam Polda Jambi telah memeriksa 2 orang polisi di Propam Polda Jambi yang menyebabkan seorang ibu hamil tertembak di kaki bagian kiri. Propam Polda Jambi tengah menyelidiki tindakan anggota yang bertugas apakah sudah sesuai SOP terkait peringatan yang dilakukan saat penangkapan pengedar narkoba. Pemeriksaan awal itu berapa orang? 2 orang yang ada di lapangan itu ya. Sudah diminta keterangan 2 orang itu? Sudah. Ada yang keliru pasti akan dikoreksi sesuai dengan ketentuan yang ada di kami. Karena koreksi ini bermanfaatnya untuk kami. Jadi kalau ada polisi kurang teliti, kurang hati-hati di lapangan, itu positif untuk polisi untuk koreksinya. Kalau nggak dikoreksi malah nggak bagus untuk kami. Saudara, Polda Sumsel limpahkan kasus dugaan pengancaman oleh oknum polisi berpangkat Bribka ke Polrestabes Palembang. Polisi yang mengancam pengemudi mobil dengan senjata tajam ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bribka Edi Purwanto ditetapkan sebagai tersangka pengancaman kepada pengemudi yang menjadi korban penabrakan anaknya. Selain menyita barang bukti senjata tajam, polisi juga telah menahan Bribka Edi Purwanto. Sementara itu, Polda Sumsel menyatakan belum memproses yang bersangkutan terkait kode etik profesi. Oleh Satreskrim Polrestabes Palembang ya, karena LP-nya ada di Polrestabes, sehingga penanganannya diserahkan kepada Polrestabes. Untuk status beliau sendiri Pak, kan polisi aktif, nanti seperti apa Pak? Ya sekarang sampai saat ini belum ada laporan ke Propam Polda ya, jadi kita sementara masih fokus terhadap laporan yang bersangkutan di Polrestabes. Yang bersangkutan ditahan berarti Pak ya sekarang? Di mana? Yang bersangkutan ditahan? Itu kita serahkan ke Polrestabes penanganannya. Sementara itu, Kompolnas mendesak aparat setempat menangani kasus pengancaman polisi ke warga secara profesional. Kompolnas juga meminta Polda Sumsel memberikan informasi kepada publik secara profesional. Kami pastikan bahwa yang bersangkutan akan menjalani proses selanjutnya. Ya biasa lazimnya kalau dalam proses pemeriksaan itu yang bersangkutan sebagai terduga pelanggar ditempatkan dalam penempatan khusus. Jadi kami Kompolnas akan terus memantau dan memastikan bahwa penanganannya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Dan kami dorong agar Polda Sumsel dapat memberikan informasi ini kepada publik secara tepat dan proporsional. Itu. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir dalam sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK menilai Firly yang merugi karena absen hadir. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden. Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detokul, sensasi cool 5 derajat dan pelindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa,
Beberapa anak di antaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Misteri penemuan jenazah 4 anak mulai terkuak. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari seluruh penjuru tanah air. Pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pastikan Hasundutan, Anda ikuti Sumatera Utara. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Ini mau nyukur, ya bodoh. Ya bodoh. Saya pengen nanya, Bapak saya mana? Gila. Intinya nggak bisa turun, saya minta turun bareng cabe. Nggak bisa. Naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya, Brian Jabli. Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir dalam sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK menilai Firly yang merugi karena absen hadir. Menurut Tumpak Hatorangan Panggabean, seharusnya Firly bisa membela dirinya jika hadir di sidang etik. Sidang hari ini menghadirkan 12 saksi. Sidang dilanjutkan kembali besok dengan menghadirkan belasan saksi lagi. Dewas KPK menargetkan putusan sidang bisa ditetapkan sebelum akhir tahun. Tapi kalau beliau juga tidak hadir ya nggak apa-apa. Konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya kalau Pak Firly itu nggak hadir apa ke dia? Berarti dia rugi dong karena dia tidak bisa membela dirinya, kan begitu. Pak Tumpak, berapa total saksi yang hadir? 12 tadi, 12. Siapa aja Pak Tumpak? Waduh, pimpinan, Sisil, ajudannya, supirnya. Pemeriksaan saksi. Oh, kita juga masih melanjutkan persidangan besok. Ya. Agendanya apa, Pak? Sama juga pemeriksaan saksi lah. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai lah ya.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selesai diperiksa Dewan Pengawas KPK sebagai saksi dalam sidang etik Firly Bahuri. Sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo yang berperkara dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Saya udah diperiksa. Diminta keterangan soal apa, Pak? 4 kali. 4 kali. Jatuh, Pak, kalau belakang Pak. Tadi Pak, tangga Pak. Jatuh, Pak. Borgol nih, capek banget. Ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas tangga, Bang. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri mengaku kaget dengan hasil putusan pra-peradilan terkait status tersangkanya. Firly menilai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak eksplisit menolak gugatannya. Menurut Firly, gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima permohonan pra-peradilan Firly Bahuri. Penetapan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya dinyatakan sah. Tidak ada satu alat bukti dari Firly Bahuri dapat membuktikan penetapan tersangka tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada November lalu. Firly diduga melakukan pemerasan pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2021. Dengan penetapan itu, KPK telah menonaktifkan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tak ada pemimpin yang dilahirkan secara instan, yang instan hanya mie saja. Menurut Anies, seorang pemimpin harus melalui proses pembelajaran yang panjang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung kepemimpinan instan saat berpidato di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di hadapan para santri, ia menyampaikan proses penggemblengan yang dilalui oleh para pemimpin di mana tidak ada yang instan dalam kepemimpinan dan keilmuan. Menurut Anies, semuanya harus melewati proses pengalaman yang panjang, tidak seperti mie instan yang siap saji. Jadi anak muda bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul. Yang instan itu cukup mie saja. Cukup saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan tidak ada yang instan. Semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penembahan panjang. Menanggapi pernyataan Anies, juru bicara TKN Prabowo Gibran Wihadiwianto menyampaikan cawapres nomor urut 2 adalah sosok yang berpengalaman, baik manajerial, terbukti ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Wihadi menambahkan, jika generasi muda juga perlu diberi kesempatan untuk memimpin dan tidak memiliki hal buruk atau dosa di masa lalu. Terlalu amat, karena sekarang ini kan juga sebenarnya sudah sebagai wali kota Solo, dan juga sudah mempunyai juga pengalaman untuk manajerial dari pemerintahan, karena sudah berperan dalam pemerintahan. Tapi yang terjadi ada di sini, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada generasi muda. Kapan generasi muda ini mau memimpin? Sedangkan kita ini sekarang, generasi muda yang ada di Indonesia ini sekarang sudah mencapai 60%. Nah, kalau kita bicara generasi muda ini kan butuh seorang pemimpin juga. Kalau melihat yang tua-tua, yang punya masalah, yang sedang diperiksa KPK dan segala macam, nah itu kan jadi masalah juga. Masih ada dosa-dosanya, tapi yang muda ini kan nggak ada. Dan kita...
Di masa kampanye Pilpres dan jelang debat, kritik dan saling singgung kerap dilakukan oleh pasangan calon. Tidak hanya soal pemimpin instan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga sempat menyinggung soal oposisi dan orang dalam saat debat pertama Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. 8 rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur hangus terbakar. Sementara 6 orang luka-luka akibat angkot yang ditumpangi tertimpa muatan truk. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Diduga akibat ulah seorang warga yang membakar sampah dekat bangunan, 8 rumah kontrakan di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan semi permanen dan menghanguskan barang-barang berharga milik warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 34 keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sebuah angkot di Karawang, Jawa Barat rusak berat setelah tertimpa muatan truk tronton seberat 1 ton. Diduga muatan truk berupa gulungan kertas itu terjatuh karena pengikat terputus. 6 penumpang dalam angkot mengalami luka-luka akibat serpihan kaca dan tertimpa muatan truk. Dalam peristiwa ini polisi menyita truk dan membawa sopir ke Mapolres Karawang untuk dimintai keterangan. Seorang warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa ditandu sejauh 6 km menuju jalan utama untuk kemudian dibawa ke mobil pick-up guna mendapat perawatan medis di puskesmas. Menurut pejabat Kepala Desa Wainipar, buruknya kondisi jalan mengakibatkan kendaraan tak dapat melintas. Dan ini tidak hanya menyulitkan warga untuk mengakses pelayanan kesehatan, tapi juga mengganggu perekonomian. Saudara, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba beserta 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus proyek pengadaan barang dan jasa. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami akan segera kembali. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa, Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet.
live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden, Jumat 22 Desember, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Misteri penemuan jenazah 4 anak mulai terkuak. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari seluruh penjuru tanah air. Pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pastikan Kumbang, Hasundutan, Anda ikuti Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, coboslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya, Brian Jabli. Saudara, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba beserta 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus proyek pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Ghani diduga menentukan kontraktor pemenang proyek serta diduga menerima setoran dari ASN Maluku Utara untuk rekomendasi jabatan. KPK menyita barang bukti berupa uang 725 juta rupiah dan menahan para tersangka selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Dan pada hari ini KPK mengumumkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah AGK, ya ini Gubernur Maluku Utara, kemudian AH, ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DI, Kepala Dinas PUPR, RA, Kepala BPPBJ, kemudian RI, ini Ajudan, ST dari pihak swasta, dan KW dari pihak swasta. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini di program Kilas Kompas di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Brian Jabli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Gunung berapi Fagradalsfjall di Islandia memuntahkan lebih banyak lava ketika para ilmuwan berupaya mengalihkan aliran lava dari pembangkit listrik. Tim pencarian dan penyelamatan mengatakan letusan telah berkurang dari 400 meter kubik per detik menjadi 10 meter kubik per detik. Gunung berapi Fagradalsfjall di Islandia memuntahkan lebih banyak lava. Kantor Meteorologi Islandia memperkirakan ratusan meter kubik lava per detik keluar dari gunung berapi dalam 2 jam pertama letusan pada 18 Desember kemarin. Sebuah penghalang pelindung didirikan untuk mengalihkan lava dari pembangkit listrik. Sebanyak 4.000 warga di kota Grindavik dievakuasi. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh I love what I do bersama Royal Parfum Series by Socklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden. Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Algit Fridianto. Dan saya Cindy Permadi. Ibu yang tengah hamil 6 bulan, saudara terkena peluru nyasar saat polisi berupaya menangkap 2 kurir narkoba. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak. Di antaranya, gerebek praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi temukan 3 janin serta sejumlah alat medis. Debat calon wakil presiden akan segera digelar. Ide dan gagasan seperti apa yang akan disampaikan para calon orang nomor 2 di negeri ini? Di penghujung acara, kami juga memiliki video pilihan detik-detik rumah warga di Tamil Nadu Selatan, India roboh diterjang banjir deras akibat hujan lebat pada hari Minggu waktu setempat. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. 10 rumah semi permanen serta 1 tempat usaha konveksi di pemukiman padat penduduk Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat ludes dilalap api. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain Selasa malam. Puluhan petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi sempat terkendala akses yang sempit. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Petugas dengan 16 unit mobil damkar akhirnya dapat padamkan api sekitar 1 jam.
Sementara itu di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, 8 rumah kontrakan terbakar Rabu siang. Kebakaran terjadi akibat ulah seorang warga yang membakar sampah sembarangan. Tangisan pemilik rumah kontrakan ini tak terbendung setelah melihat rumah kontrakannya hangus terbakar. Sebagian dari pemilik kontrakan bahkan emosi karena menduga kebakaran berasal dari pembakaran sampah di dekat kontrakan. Setidaknya sekitar 8 bangunan semi permanen hangus terbakar. 30 petugas dengan 11 unit mobil pemadam api dikerahkan untuk memadamkan api. Informasi lain, saudara, kericuan mewarnai eksekusi rumah dan lahan yang dilakukan petugas jurusita Pengadilan Negeri Bekasi di Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuan tak terhindarkan pasca pembacaan penetapan eksekusi. Sejumlah ahli waris yang melawan langsung diamankan petugas. Pihak ahli waris menganggap putusan pengadilan tidak sesuai dengan fakta dan merasa tak pernah menjual lahan seluas 5.000 meter persegi maksud kami. Namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, lahan bersengketa ini harus dikosongkan dan diratakan dengan tanah sesuai permintaan pemohon. Beralih ke sorotan lain, saudara, Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, mengajak para santri untuk tak jadi anak muda instan. Menurut Anies, butuh proses pembelajaran yang panjang. Hal ini disampaikan oleh Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam pidatonya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa kemarin. Di hadapan para santri, Anies berbicara mengenai proses pembelajaran yang tak instan. Selain itu, Anies menyebutkan pimpinan juga butuh penempaan yang panjang. Dan itu seringkali tidak terlihat oleh anak muda. Yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru, jadi anak muda bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul? Yang instan itu cukup mie saja. Ya, cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan, tidak ada yang instan, ada yang instan. Semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penempaan panjang. Informasi lain, saudara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat menyinggung soal adanya pejabat yang menggunakan waktu kerjanya untuk berkampanye. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara dialog diaspora warga Nusa Tenggara Timur se-Jabodetabek. Awalnya Mahfud bicara terkait aturan yang membatasi caleg atau capres-cawapres untuk berkampanye di hari kerja. Mahfud menyebut aturan itu tak pernah diperhatikan oleh setiap caleg ataupun capres-cawapres. Saat dimintai kejelasan siapa yang dimaksud, Mahfud tak mau merinci siapa sosok pejabat yang disindirnya tersebut. Saya juga kalau melakukan kayak gini nih, ya orang lain juga melakukan. Saya sih di luar jam kerja ini. Ya. Siapa aja kan banyak anggota DPR, ketua partai yang jadi menteri itu kan banyak tuh. Kok malah tanya ke saya, kan banyak yang jadi menteri, jadi kepala daerah, jadi apa, itu semua berjalan kemana-mana tuh. Kok boleh? Gitu. Gitu aja. Di tempat lain, saudara, hadiri deklarasi Aliansi Tionghoa Indonesia, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berharap tetap jaga pesta demokrasi, aman dan damai. Sebanyak 20 perwakilan Aliansi Tionghoa mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dihadiri langsung oleh Prabowo, Capres nomor urut 2 menegaskan untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan dan berpikir positif selama Pilpres. Prabowo juga meminta agar tetap bersama-sama menjaga pesta demokrasi berjalan aman dan aman. Saya tadi mengucapkan terima kasih dukungan mereka, ya, Aliansi Tionghoa Indonesia. Saya sampaikan saya besar hati dukungan, kita terima dukungan dari semua elemen, semua bagian dari Indonesia. Saya tegaskan kita perlu persatuan, kerukunan, berpikir baik, berpikir positif. Indonesia berada dalam keadaan yang sangat memungkinkan kita lompat menjadi negara hebat.
Berikutnya, Saudara, Partai Buruh menyatakan tak akan mengarahkan dukungan kepada capres-cawapres manapun pada kontestasi Pilpres 2024. Sikap Partai Buruh yang tidak berpihak di Pilpres karena tidak adanya dukungan dari seluruh pasangan calon terhadap Serikat Buruh dan Partai Buruh, terutama dalam perjuangan upah minimum yang lebih rendah dari ASN dan TNI Polri. Namun, Partai Buruh tetap memfokuskan performanya di pemilu untuk pemilihan calon anggota legislatif. Dengan tidak berpihaknya Partai Buruh di Pilpres, maka semua kader Partai Buruh dilarang untuk menjadi relawan maupun tim masuk dalam tim sukses Capres-Cawapres. Untuk Capres, karena ada 3 alasan tadi tidak terpenuhi, maka ada besar kemungkinan opsi pertama, kami di putaran pertama tidak menginstruksikan memilih calon presiden dari paslon 01, 02 maupun 03. Dan kader-kader Partai Buruh tidak boleh menjadi relawan ataupun tim sukses. Fokus di calon legislatif Partai Buruh lolos 4,2%. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali ke Penajam Pasar Utara untuk memantau pembangunan ibu kota Nusantara. Jokowi ingin membangun IKN menjadi ibu kota paling hijau di dunia. Jokowi meninjau pembangunan Hotel Nusantara sekaligus melakukan groundbreaking rumah sakit umum pusat di IKN. Menurut rencana, RSUP ini di Nusantara akan dibangun dengan konsep gedung hijau atau green building. Jokowi menyebutkan pemerintah akan melakukan reforestasi dengan penanaman kembali pohon-pohon endemik di kawasan IKN. Telah resmi dimulainya groundbreaking rumah sakit umum pusat di ibu kota Nusantara. Hari ini kita juga akan melakukan penghutanan kembali, reforestasi, melakukan penghijauan, penanaman pohon-pohon endemik, sekali lagi agar kawasan yang ada di ibu kota Nusantara ini menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau, yang di negara manapun tidak dijumpai ibu kota yang sehijau Nusantara ini. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi debat calon wakil presiden akan segera digelar. Ide dan gagasan seperti apa yang akan disampaikan para calon orang nomor 2 di negeri ini? Ulasannya usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Aku tetap latihan meski keringat, bau kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu, rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Ya bodoh. Ya boleh. Saya pengen nanya, Bang saya mana? Gila. Intinya nggak bisa turun, saya minta turun bareng cabe. Nggak bisa. Naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Berita utama kembali, saudara. 2 hari lagi debat calon wakil presiden akan digelar. Publik pun menanti ide dan gagasan seperti apa yang nantinya akan mereka sampaikan. Latar belakang yang beragam dari ketiganya tentu membuat masyarakat semakin penasaran. Mampukah para cawapres nanti menyuarakan isi pikiran mereka dengan jelas hingga bisa menggayat hati para calon pemilih? Performa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, jadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, menyebut ada stigma tertentu pada kemampuan Gibran dalam berdebat. Namun, Gibran justru diyakini akan mampu memberi kejutan dalam debat nanti. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahkan mempercayakan sepenuhnya pada pendampingnya di Pilpres 2024 tersebut. Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Dalam beberapa kesempatan muncul pertanyaan seputar ketidakhadiran cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam acara debat ataupun dialog capres-cawapres. Namun Gibran pun menjawab bahwa dirinya hanya akan datang dalam forum debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, yang bilang bahwa tampil atau tidak tampilnya Gibran ke publik merupakan bagian dari strategi.
Sementara itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar optimistis akan penampilan Caimin dalam debat nanti. Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian, meyakini hal itu melihat dari rekam jejak cawapres nomor urut 1 sebagai aktivis, eksekutif maupun legislatif. Timnas Anies Imin menyoroti cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai lawan berat Caimin dalam debat Jumat mendatang. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Dan saudara, siap-siap untuk debat nanti, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan membahas soal ekonomi makro. Persoalan ekonomi jadi garis besar tema yang dibahas dalam debat kedua jelang Pilpres 2024 yang resmi diadakan KPU. Gibran juga mengaku telah mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan debat nanti. Ia pun hanya menjawab santai saat ditanya soal dirinya yang dianggap tak bisa berdebat karena irit bicara. Cawapres gimana? Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. Gimana apa aja persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain. Pendalaman materi. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Dananya Bang. Yang jadi lawan terberat kan ya sesuai temanya. Sama halnya dengan Gibran, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menyatakan kesiapannya dalam menghadapi debat Cawapres. Soal teknis debat, bagi Imin tak ada tema yang menguntungkan atau merugikan baginya. Untuk debat Jumat nanti, ia mengaku membaca-baca kembali materi-materi serta visi misi yang diusung pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Menurut Caimin, persoalan ekonomi mengambil bagian mayoritas dalam visi misi Amin. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi-misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi-misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi-misi itu adalah ekonomi. Dan tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 tema itu harus kita pilah-pilah mana yang fokus dari visi-misi Amin itu. Persiapannya hanya di sini. Seperti halnya Cawapres Muhaimin Iskandar dan juga Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menyatakan kesiapannya jelang debat Cawapres pada 22 Desember 2023. Mahfud juga mengaku banyak membaca terkait persoalan ekonomi. Meski ia menyebut tak ada persiapan khusus termasuk soal pertanyaan yang akan dilontarkan terhadap Cawapres lainnya. Menurut Mahfud, Caimin dan Gibran sama-sama merupakan lawan yang berat dalam debat nanti. Baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu, tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih, oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Ini saya siap, saya tidak harus tahu dia sosok bagaimana. Tapi katanya Mas Jarod, Mas Gibran punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Cawapres. Ya mungkin aja. Udah nyiapin pertanyaan soal Destet belum? Wah, nggak penting. Pertanyaannya spontan aja. 100% sudah siap berarti ya? Wah, 100% siap. Nah saudara, pada debat kedua dalam rangkaian 5 kali debat Capres-Cawapres ini ada yang berbeda dengan konsep debat sebelumnya. Setelah menimbang masukan dari masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres, Komisi Pemilihan Umum akan menyediakan podium sederhana untuk masing-masing calon hingga debat kelima nanti. Sementara untuk debat kedua yang melibatkan para cawapres, KPU telah menyiapkan 11 pakar sebagai panelis dari berbagai macam latar belakang, mulai akademisi hingga pengamat. Panelis merumuskan pertanyaan kepada kandidat seputar ekonomi hingga infrastruktur dan perkotaan dengan total 6 tema dibahas. Dan seperti halnya saat debat pertama, kali ini saat cawapres berlaga, ada para capres yang juga ikut hadir dan melihat jalannya debat. Masyarakat Indonesia kini menunggu kejutan apa yang akan dihadirkan para calon wakil presiden dalam debat cawapres nanti. Ketiganya akan mengupas persoalan ekonomi yang kerap kali jadi akar permasalahan dalam banyak aspek kehidupan di negeri ini.
Gagasan-gagasan yang bernas pun ditunggu. Dan saudara, sesaat lagi berita utama akan kembali dengan informasi ibu yang tengah hamil 6 bulan terkena peluru nyasar saat polisi tengah menangkap 2 kurir narkoba. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Berdiam di tempat yang sama, itu bukan gue. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Untuk jadi trendsetter. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal, penuh dengan ide dan inovasi. Because we know that this is us. Wuling Alphas, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool, 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Misteri penemuan jenazah 4 anak mulai terkuak. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari seluruh penjuru tanah air. Pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pastikan Kumbang, Hasundutan, Anda ikuti Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, cekcok bakar ijazah kekasih. Seorang remaja perempuan nekat membakar ijazah milik kekasihnya lantaran kesal. Helm miliknya dibawa korban. Ia bahkan memposting aksi itu di media sosial. Tanpa ragu, remaja perempuan berusia 17 tahun ini membakar ijazah asli milik kekasihnya, Brian Octaviano. Hal ini dilatar belakangi emosi pelaku yang tak terima lantaran helm miliknya dibawa oleh korban. Kejadian bermula saat keduanya terlibat cekcok pada 7 Desember 2023. Korban yang merasa tersinggung dengan kata-kata pelaku lantas membawa helm sang remaja. Pelaku pun membalas dengan membakar ijazah korban pada 9 Desember lalu. Kasus ini pun viral di media sosial dan saat diwawancara pada Selasa siang, inilah alasan korban mengapa ijazahnya bisa berada di tangan sang kekasih. Dan udah posisi saya ambil itu ijazahnya, saya ke sekolah dia buat jemput dia nih. Karena malamnya mau keluar lagi, setelah sampai rumahnya saya titipin dong. Ini tas sama ijazahnya. Tapi setelah itu, setelah keluar dan saya mau pulang, itu dia nggak ngasih tahu kalau ijazah saya itu di sana, di dia. Karena saya lupa. Saya jadi megang pulang bawa tas aja. Sementara itu pihak kampus membenarkan jika yang bersangkutan merupakan alumnus dan mereka siap membantu dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan. Nah, ini kategorinya musnah karena dirusak dan musnah ya, hampir tidak bisa lagi. Jadi tinggal menyampaikan suratnya itu aja ke kami, ke Biro Pendidikan, nanti akan diurus sesuai prosedur. Korban yang merasa dirugikan berencana melaporkan pelaku ke pihak kepolisian atas perbuatannya untuk memberikan efek jera. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Berikutnya, Saudara, ibu hamil jadi korban peluru nyasar. Seorang ibu hamil jadi korban peluru nyasar polisi yang saat itu tengah menangkap 2 pengedar narkoba. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi ini pun membuat korban terluka di bagian kaki kiri. Di sebuah rumah makan seafood yang berada di kawasan Lumayan, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi inilah sebuah peristiwa menegangkan sempat terjadi. Minggu sore itu, aparat kepolisian yang hendak menangkap 2 kurir narkoba tiba-tiba terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Pasalnya, kedua pelaku hendak melawan saat akan ditangkap. Salah satu orang tersangka ini berusaha untuk kabur, sudah diberikan tembakan peringatan. Tembakan peringatan kedua, tangan dari salah satu orang tersangka ini menepis tangan anggota kami yang bukan senjata, yang kemudian mengakibatkan arah tembakan tidak terarah, di mana tembakan tersebut akhirnya mengenai kaki sebelah kiri dari ibu-ibu yang ada di lokasi tersebut. Korban atas nama Ubaidillah pingsan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapat penanganan medis. Sementara polisi berhasil menangkap kedua kurir narkoba yang baru saja tiba dari Riau melalui pelabuhan. Diduga mereka hendak menuju kota Jambi bersama barang bukti narkoba di dalam sebuah tas. Kini kedua pelaku berada di Mapolres Tanjung Jabung Barat bersama barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 3 kg dan ekstasi seberat 1,12 gram. Sementara korban yang tengah hamil 6 bulan masih dirawat di rumah sakit. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Berikutnya, Saudara, aborsi ilegal di Kelapa Gading. Polisi menggerebek lokasi aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Pelaku utama mengaku sebagai dokter, padahal ia merupakan lulusan sekolah menengah atas. Polisi menggerebek sebuah unit di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Lokasi ini dijadikan tempat praktik aborsi ilegal.
5 orang diamankan, yaitu 1 orang yang mengaku sebagai dokter, 1 orang pencari pasien, 2 orang pasien, serta orang tuanya. Saat penggerebekan, polisi menyita alat-alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi ilegal. Selain itu, polisi menemukan 3 janin sebagai barang bukti. Saat diperiksa, pelaku yang mengaku sebagai dokter ternyata lulusan sekolah menengah atas. Orang yang melakukan aborsi ilegal dan dia tidak mempunyai kapasitas medis, tidak punya latar belakang medis dan tidak punya izin praktek kesehatan. Sementara yang OIS adalah orang yang membantu, yang biasa membantu dia untuk melakukan praktek-praktek aborsi. Dari hasil penyelidikan diketahui tindakan aborsi telah dilakukan sebanyak 20 kali di 3 tempat di wilayah Jakarta. Mereka membuka tarif Rp12 juta per pasien. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Satu rumah warga di Tamil Nadu Selatan, India roboh diterjang banjir deras akibat hujan lebat yang mengguyur pada Senin waktu setempat. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Berdiam di tempat yang sama. Itu bukan gue. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Untuk jadi trendsetter. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal, penuh dengan ide dan inovasi. Because we know that this is us. Wuling Alfres, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya.
Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Ya bodoh. Ya boleh. Saya pengen nanya, kaki saya mana? Gila. Intinya nggak bisa turun, saya minta turun bareng cabe. Nggak bisa. Malah naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, sebuah angkot di Karawang, Jawa Barat rusak usai tertimpa muatan truk seberat 1 ton. Angkutan umum jurusan Johar Cikampek ini ringsek dan seluruh kaca pecah setelah gulungan kertas seberat 1 ton yang diangkut oleh sebuah truk tiba-tiba terjatuh. Dugaan sementara, pengikat muatan putus dan terjatuh hingga menimpa angkot yang sedang berjalan beriringan di sebelah truk. Akibat kejadian ini, sejumlah penumpang mengalami luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Klari. Diduga karena kelebihan muatan, sebuah kapal motor bermuatan belasan penumpang dan puluhan ekor sapi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tenggelam. Inilah video amatir yang memperlihatkan sesaat setelah tenggelamnya kapal motor Labobar yang berangkat dari Masa Lembu menuju Kalimantan Selatan. Kapal motor yang tenggelam ini mengangkut 16 penumpang dan puluhan ekor sapi. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang berusia 6 tahun meninggal dunia. Sebanyak 24 rumah warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan rusak akibat diterjang puting beliung. Angin juga merobohkan pohon serta menimpa rumah warga. Selain itu, 2 kapal nelayan di kawasan wisata Pantai Marumasa rusak diterjang puting beliung. Pihak BPBD Bulukumba mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan menghadapi fenomena alam. Akibat kejadian ini, warga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Informasi lainnya, saudara, 1 rumah warga di Tamil Nadu Selatan, India roboh diterjang banjir deras akibat hujan lebat pada hari Minggu waktu setempat. Selain itu, banjir juga menenggelamkan sejumlah mobil milik warga.
Dan usai jeda, berita utama akan kembali dengan dialog tentang entrepreneurship menjadi agen asuransi bersama rekan kami, My Sister Tarigan. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, Hakim akan bagaimana, Bu? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Berdiam di tempat yang sama. Itu bukan gue. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Untuk jadi trendsetter. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal, penuh dengan ide dan inovasi. Because we know that this is us. Wuling Alfres, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan pelindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Ini mau nyukur. Ya bodoh. Ya boleh. Saya pengen nanya, kaki saya mana? Gila. Intinya nggak bisa turun, saya minta turun bareng cabe. Nggak bisa. Malah naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV.
Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ya, saudara, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih kecil, 3,47%. Padahal ada 70% anak muda Indonesia saat ini ingin jadi pebisnis. Ini data saya kutip dari Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu apa sebenarnya tantangan anak muda ingin memulai bisnis dan solusinya? Nah, kita bahas hari ini bersama Shirley G, Chief Agency Officer Sun Life Indonesia. Halo Mbak Shirley. Halo Mbak Ilona. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu banyak sekali anak muda yang pengen jadi wirausaha, tapi ternyata rasio wirausaha jumlahnya di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan profesi-profesi yang lainnya. Nah, dari pengamatan Mbak Shirley atau mungkin data yang dimiliki, kenapa sih anak muda itu susah jadi pebisnis? Apakah semata-mata karena modal atau sebenarnya ada yang lain? Iya, jadi betul sekali Ilona, yang namanya modernisasi dan kemajuan teknologi memang telah mengubah ya cara pandang generasi muda di Indonesia mengenai yang namanya profesi yang ideal. Generasi muda saat ini itu memiliki aspirasi akan pekerjaan yang lebih dinamis, lebih fleksibel, dan juga ingin membawa dampak positif bagi orang banyak. Sebenarnya profesi sebagai entrepreneur ini sebenarnya wujud nyata dari impian mereka. Tentunya tapi yang namanya niat saja tidak cukup ya. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu perlu yang namanya 5 atribut atau saya suka bilang kalau disingkat 5K, kunci kesuksesan seorang entrepreneur. Apa itu? Jadi yang pertama kapital, tadi disebut modal ya. Modal, tetap ya di posisi atas. Penting, ini penting. Nggak ada modal ya sudah itu ya. Kemudian yang kedua adalah keahlian. Dan kemudian kreativitas. Sekarang zaman semakin kompetitif ya. Kemudian koneksi. Dan yang terakhir adalah komitmen. Jadi kadang-kadang kekurangan atau keterbatasan akan satu atau atribut lebih ini yang menghambat generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur. Belum lagi kalau ditambah ada pengalaman buruk, teman, keluarga dekat yang pernah gagal dalam menjalankan usaha. Nah, kalau memang tadi sudah disebutkan ada beberapa hal yang saling berkaitan kalau mau jadi wirausaha yang sukses. Nah, kira-kira untuk membangun usaha yang rendah risiko, meski tadi kita sepakat ya, nggak ada yang namanya sebuah keputusan tanpa risiko, tetapi mungkin ada dong pilihan yang minim risiko. Apa itu? Iya, betul. Kalau kita berbicara tentang bisnis, pasti ada komponen untung dan rugi di dalamnya. Ya, itulah sebabnya risiko harus diantisipasi dan juga dikelola oleh seorang entrepreneur. Yang namanya bisnis, nggak ada bisnis tanpa risiko. Tapi yang memungkinkan adalah bisnis yang rendah risiko. Nah, tadi bicara alternatif. Sebenarnya ada loh beberapa alternatif. Salah satunya bisnis yang rendah risiko dan rendah modal adalah melalui usaha distribusi keagenan mandiri di industri asuransi jiwa. Jadi kalau bicara bisnis distribusi keagenan mandiri, ini tuh bukan cuma sekedar menjual, Ilona, tapi sebenarnya benar-benar menjadi seorang entrepreneur karena dia harus membangun tim yang berkualitas, kemudian menyediakan konsultasi solusi keuangan jangka panjang keluarga, termasuk merekomendasikan produk perlindungan finansial keluarga yang tepat. Oke, kalau jadi keagenan mandiri memang keuntungannya bisa apa saja selain tadi mungkin pengalaman ya, tetapi apa mungkin yang bisa langsung dirasakan begitu sama generasi muda ya, tentu saja. Tentu saja. Nah, kebenaran nih salah satu contohnya Sun Life, kami tuh memiliki solusi ya yang namanya bisnis distribusi keagenan mandiri. Kita tidak hanya menawarkan bisnis rendah modal dan juga rendah risiko, tapi saat yang bersamaan kita memberikan pendampingan untuk menjalankan bisnis dari nol. Balik lagi ini tadi untuk men-tackle yang namanya keahlian. Kan harus ada pendampingan. Orang bilang paling bagus adalah kalau kita punya mentor, punya coach. Jadi kita punya program namanya Sun Entrepreneur Program. Itu sebenarnya untuk memberikan pendampingan. Bagaimana sih generasi muda memulai bisnis dari awal? Iya. Nah, kemudian Sun Entrepreneur Program ini kita jalankan sebenarnya Sun Life buat selain untuk membantu generasi muda, kami juga ingin berperan aktif
efektif terhadap visi pemerintah untuk menumbuhkan jumlah pengusaha muda di Indonesia. Artinya yang kelebihan lainnya adalah soal mentor, dapat mentor. Itu biasanya mahal banget sih untuk dapetin mentor Dan begitu. itu sulit ya, yang sangat cocok, sulit, yang pas, yang bisa membantu satu visi. Iya, benar. Dan tambahan lagi untuk memastikan keberhasilan seorang entrepreneur, Sun Entrepreneur Program itu kita akan mulai dari yang namanya pelatihan secara intensif. Kita namakan Sun Entrepreneur Academy selama 6 bulan. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk memperlengkapi generasi muda yang jadi pengusaha atau entrepreneur ini, mereka bisa memiliki melengkapi 5 atribut atau kunci keberhasilan seorang pengusaha tadi. Mungkin lebih dijelasin lagi cara membangun usaha distribusi keagenan mandiri itu seperti apa? Ya, tadi saya sudah sempat sampaikan. Sebenarnya itu sangat mudah ya. Jadi nanti kita pada saat pelatihan selama 6 bulan itu akan diajarkan step-stepnya. Jadi kalau langsung diceritakan dari awal, biasanya generasi muda mundur ya. Kan pastinya harus step-step yang lebih jelas. Jadi seperti sekolah, kita akan jelaskan pada saat program Sun Entrepreneur Academy selama 6 bulan, tinggal diikuti programnya. Kemudian setelah selesai 6 bulan, maka dia akan siap tinggal terus melakukan dan menjalankan sistemnya. Sesudah itu dalam kisaran waktu sekitar 1,5 tahun sampai 3 tahun, maka akan sudah bisa memiliki bisnis sendiri, yaitu distribusi keagenan mandiri. Jadi Mbak Ilona bukan berarti begitu gabung di Sun Entrepreneur Program, mulai dari Sun Entrepreneur Academy langsung punya bisnis, nggak begitu. Tapi pelatihan dulu 6 bulan, kemudian jalankanlah bisnisnya sesuai dengan sistem, maka tergantung kecepatan ya, 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun, maka dia punya bisnis milik sendiri. Free nggak? Free dong, kan tadi kita bilang rendah modal. Kemudian juga